Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua yang terhormat, kepada jajaran direksi PT Prosikmaka Mandiri, kepada Komisaris Utama PT Prosikmaka Mandiri, Bapak Rifku Suma, dan yang terhormat kepada trainer kita pada malam hari ini yaitu Ibu Dianda Azani MC Psikolog, serta rekan-rekan dari Project dan juga Head Office yang telah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita dapat berkumpul pada malam hari ini, walaupun secara virtual ya teman-teman, dalam kegiatan training stress management. Perkenalkan, saya Dila yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan susunan acara pada malam ini. Yang pertama yaitu diawali dengan pembukaan, dilanjut dengan pengenalan trainer, lalu ada pemaparan materi oleh trainer, lalu ada sesi Q&A pertama, di mana nanti teman-teman boleh bertanya nih kepada trainer kita, kepada Bu Dianda. 3 pertanyaan tercepat akan mendapatkan hadiah menarik. Teknisnya nanti teman-teman silakan yang ingin bertanya, ketik kata tanya di kolom room chat Zoom kita pada malam hari ini. Nanti 3 pertanyaan pertama akan saya tunjuk dan dipersilakan untuk on mic dan langsung bertanya kepada Ibu Dianda. Lalu jika masih ada waktu nanti teman-teman yang lain boleh sambil bertanya juga. Lalu dilanjut dengan sesi Q&A yang kedua. Nanti dari Bu Dianda akan memberikan pertanyaan untuk rekan-rekan semua. Silakan teman-teman yang bisa menjawab untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Dan yang tercepat nanti akan saya persilahkan untuk on mic dan juga menjawab pertanyaan dari Bu Dianda. Oke, lalu dilanjut dengan closing dan juga foto bersama. Oke, boleh nih teman-teman untuk disesuaikan dulu namanya, disesuaikan dengan nama lengkap. Lalu boleh on cam dulu yang memungkinkan on cam nih. Jangan lupa menggunakan virtual background kita yang udah saya share sebelumnya. Oke, lalu selanjutnya disesuaikan ya teman-teman nama dan virtual background. Yuk teman-teman yuk pada on cam yuk. Yang udah sampai kosan atau udah sampai rumah nih mungkin. Mas Yoga udah on cam nih Mas Yoga, Mas Anas. Oke, Mas Rifki juga udah on cam ya. Teman-teman yang lain ditunggu untuk on cam dan jangan lupa namanya, digunakan nama lengkap. Oke, informasi untuk teman-teman, nanti selama kegiatan training kita pada hari ini dengan judul Stress Management, teman-teman silahkan simak acara pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Nanti teman-teman silahkan boleh posting nih di story Instagram teman-teman. Postingnya apa? Postingnya boleh terkait kegiatan pada malam hari ini. Mau itu ditambahin quotes pada malam hari ini gitu ya, terkait gimana sih kita mengelola stres, itu boleh. Atau apapun itu pokoknya diposting terkait kegiatan kita pada malam hari ini, diposting di story teman-teman dan di-tag kepada Instagram @prosikmaka. Nanti yang paling menarik akan mendapatkan hadiah dan yang pemenangnya ada 1 orang aja. Teman-teman boleh dibuat sekreatif mungkin gitu ya, semenarik mungkin. Kita tunggu sampai hari Jumat besok ya, tanggal 26 Juli di jam 9 pagi. Jadi teman-teman boleh nih simak nih dari awal sampai akhir. Mungkin boleh di-share di story pakai poin-poin yang teman-teman dapat gitu ya di pada malam hari ini. Jadi bisa juga berguna untuk teman-teman viewer story teman-teman gitu. Oke, untuk yang pertama, saya akan membagikan link absen. Sebentar. Oke, teman-teman sudah saya bagikan link absennya. Silakan mengisi link absen tersebut. Jangan lupa menggunakan nama lengkap ya. Oke, jangan lupa diisi absennya teman-teman. Jangan nanti-nanti takutnya lupa nih ya. Boleh diisi dari sekarang. Oke, lalu kita lanjut saja. Untuk ke acara selanjutnya, yaitu ada pengenalan trainer, di mana tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu sama trainer kita pada malam hari ini.
Oke, sudah terlihat ya teman-teman? Kita kenalan dulu nih sama trainer kita pada hari ini, ada Ibu Dianda Azani, MC Psikolog. Beliau merupakan seorang psikolog, bertempat tanggal lahir di Jakarta 23 Februari 1985. Berikut ada tertera kontak dan juga email dari Bu Dianda. LinkedIn-nya Dianda Azani, boleh nih teman-teman yang udah kepo nih ya sama trainer hebat kita pada malam hari ini. Websitenya ada azanidianda.com, lalu statusnya sudah menikah dan memiliki 2 putra. Oke, Bu Dianda ini merupakan lulusan dari Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran dari tahun 2002 sampai dengan 2007, lalu Magister Profesi Psikologi Universitas Tarumanegara di Jakarta pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Berikut adalah pelatihan bidang klinis dewasa dari Bu Dianda nih, cukup banyak ya teman-teman. Ada pelatihan terapi healing the inner child within, pelatihan family therapy, pelatihan learn to counsel, seminar bunuh diri, marriage counseling, serial pelatihan psikoterapi klinis dewasa, cognitive behavior therapy, psychological first aid, penanganan individu dalam kedukaan atau grief and mourning therapy, penanganan depresi dalam perspektif psikotraumatologi, seri pelatihan sertifikasi CBT, dan dialectical behavior therapy, dan yang terakhir ada hipnoterapi level 1 dan 2. Wah, cukup banyak sekali ya untuk pelatihan bidang klinis dewasa dari Bu Dianda. Selanjutnya ini ada kegiatan dan aktivitas klinis dewasa. Bu Dianda ini merupakan psikolog di lembaga konsultasi Bileva dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, lalu menjadi psikolog di layanan konsultasi psikologi online di Jakarta tahun 2018 sampai dengan 2019. Menjadi psikolog di layanan konsultasi psikologi online di Jakarta sejak tahun 2018 dan menjadi Satgas COVID sejak tahun 2020, membuka praktik mandiri sejak 2018 dan menjadi psikolog rekanan di Workplace Options tahun 2023. Lalu ada sejumlah topik seminar online yang pernah Bu Dianda bawakan nih. Ada beberapa. Yang pertama ada tangguh menghadapi COVID-19, mengenal inner child, stres, frustasi dan depresi, komunikasi asertif, media sosial dan kesehatan mental, sadar dan berdaya, pengelolaan diri semasa pandemi, peran dan kunci ibu bahagia, hybrid lifestyle, work-life balance, how to prioritize tasks and stay sane, dan berkenalan dengan teknik relaksasi. Wah, cukup menarik ya seminar-seminar online yang pernah dibawakan oleh Bu Dianda. Oke, sekian perkenalan kita sama Bu Dianda nih. Udah nggak sabar mungkin ya teman-teman pada acara utama pada malam hari ini ya. Gimana sih sebetulnya cara mengatasi stres gitu ya. Oke, pada malam hari ini akan disampaikan pemaparan materinya oleh trainer hebat kita, Bu Dianda Zani. Selamat malam, Bu Dianda. Selamat malam, Mbak Fadila. Kedengeran suara saya? Kedengeran jelas, Ibu. Kedengeran, Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Selamat malam semuanya, teman-teman yang sudah hadir. Gimana jam segini masih pada on nggak? Kalau udah mulai kusut-kusut nggak apa-apa ya, tapi kita Iya, seger-segerin diri gitu ya, karena kita mau bahasin stres ya hari ini ya, Mbak Fadila betul. ya. Betul sekali, Oke. Ibu. Walaupun mungkin baru pada pulang kerja juga ya, Bu ya, tapi semoga masih Iya. bisa sedikit fokus nih kepada topik kita hari ini, karena pastinya bermanfaat Heeh. untuk teman-teman semua. Amin. Saya langsung share screen. Suaranya keputus, Mbak Fadila. Oke, langsung ya. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke, Enggak, Bu. oke, siap. Terima kasih responnya. Oke, tadi kita udah sapa-sapa ya. Ini seneng banget bisa ketemu dengan banyak teman-teman yang ini fokusnya di bidang IT, betul ya? Kalau bidang IT itu Betul, kan Bu. kayaknya memang pekerjaannya itu sangat menuntut ya. Banyak sekali orang-orang yang sekarang, oh semuanya mengandalkan IT gitu. Pengennya bikin apa sistem, bikin website, bikin apa tampilan desain yang bagus gitu ya. Jadi kayak
kayaknya kerjaannya juga akan demanding juga. Waktu kerjanya juga kayaknya padat ya. Betul nggak ini? Betul banget, Bu. Oke, Waduh, betul banget ya. ketahuan deh Bu. Ketahuan. Oke, jadi kita malam ini santai aja, teman-teman ya. Boleh apa curcol-curcol-colongan juga boleh ya. Mungkin bisa di chat room gitu ya, atau sekali-sekali ketika kita apa diskusi juga mungkin boleh diketik langsung gitu ya. Kita akan bahas tentang manage stres atau mengelola stres. Kenapa mengelola? Karena nggak ada yang nggak pernah stres, kayaknya gitu ya. Setiap orang kayaknya, apalagi terutama di kota besar, terutama yang usia-usia pekerja ya, mulai usia dewasa ini sudah mulai sering terkena stres ya, karena memang tuntutan kehidupan kita gitu. Peran-peran kita, peran-peran sebagai mungkin pencari nafkah, peran sebagai mungkin kepala keluarga ya, atau ya anggota keluarga juga gitu ya. Nah, itu memang eh, apa begitulah ya kondisinya sekarang gitu. Jadi kita belajarnya adalah memanage, mengelola stresnya seperti apa. Nah, ini saya sempat searching-searching ya. Jadi boleh ini kalau ada yang ngerasa ya, kayaknya ini aku deh gitu ya. 3 penyebab utama stres pada bidang pekerja atau bidang IT. Pertama, workload yang berat. Coba bener nggak? Boleh boleh apa? Tulis di chat room gitu ya. Bener nih atau ya atau mungkin oh enggak biasa aja ya beban kerjanya gitu. Atau tenggat waktu yang ketat atau jam kerja yang panjang. Ya. Ya. Nah, ini kalau dari apa riset saya ya, saya cari-cari di apa hasil riset juga di worldwide juga gitu. Nah, itu memang rata-rata bidang IT seperti ini ya. Stres di bidang-bidang pekerjaan itu berbeda-beda dan apa dan banyak bentuknya ya. Di bidang kesehatan mungkin berbeda juga ya. Seperti itu. Dan ini juga katanya 5 bidang IT yang paling banyak mengalami stres. Ada nggak di sini yang bidangnya data science, DevOps ya, ini software engineer, saya aja nggak tahu ya ini sebenarnya bidangnya ngapain gitu ya. Tapi konon kabarnya ini yang paling banyak mengalami stres ya. Jadi ini bukan buat nakut-nakutin, tapi ini buat kita memahami bahwa, oh oke, bidang yang aku sukai ini ternyata punya banyak jebakan Batman gitu ya. Banyak jebakan-jebakan yang mungkin bisa bikin jadi stres. Kuasai keterampilan nih mengelola stresnya seperti apa. Supaya mengerjakan bidang yang kita sukai ini tetap berjalan dan tetap kita apa achieve ya, menghasilkan sesuatu yang kita memang pengen gitu. Tapi di lain sisi kita bisa memanage stres kita dengan baik. Jadi kualitas hidup kita juga oke. Oke. Jadi apa sih sebenarnya stres itu? Ya, apa sih stres itu ya? Kalau teman-teman mungkin bisa review ya, merasakan kapan sih terakhir mengalami stres? Kayak apa sih rasanya stres? Ya, apa sih yang dipersepsi tentang stres gitu ya? Boleh, boleh juga ya kalau mau ditulis di chat room ya. Apa sih stres itu dan kapan? Gimana rasanya pada saat stres? Karena stres itu kalau dari dictionary ya, kalau dari teorinya misalnya, adalah respon fisik dan psikologis terhadap tekanan internal dan eksternal. Nah, ini kan bahasanya abstrak banget ya. Tekanan internal dan eksternal meliputi perubahan yang mempengaruhi hampir seluruh sistem tubuh dan bagaimana seseorang berperasaan dan berperilaku. Jadi, stres ini muncul di perasaan, muncul di perilaku, muncul di fisik gitu ya, muncul di psikologis, bisa jadi emosi, bisa jadi pikiran, bisa jadi kalau di fisik mungkin deg-degan, mungkin lemes badannya, atau mungkin sebaliknya malah badannya tuh kaku gitu ya, sehingga sulit melakukan kegiatan karena kaku gitu, atau pegel-pegel jadinya dan badan banyak lagi lainnya. Jadi ini respon fisik dan psikologis terhadap sesuatu yang diinterpretasi sebagai tekanan. Nah, jadi kita menginterpretasi sesuatu ini sebagai tekanan. Tekanan itu apa sih? Tuntutan misalnya, mungkin sikap intimidasi, mungkin persepsi kita terhadap suatu beban pekerjaan atau deadline waktu gitu ya. Nah, itu kita anggap sebagai tekanan. Nah, ini kuncinya nih, interpretasi atau anggapan kita bahwa situasi itu adalah tekanan. Bisa dari internal, bisa dari eksternal, internal dari diri sendiri, eksternal dari luar.
gitu. Itu bisa mengakibatkan stres. Jadi yang kita sebut stres adalah respon fisik dan psikologisnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada tipe stres rupanya. Jadi nggak semua stres itu ternyata buruk loh ngomong-ngomong ya. Ada stres-stres yang sebetulnya bagus, yang efeknya tuh positif gitu sebenarnya. Ini yang kita sebut sama eustress. Eustress ya. Jadi stres yang efeknya positif karena kita merasakan adanya tuntutan gitu ya. Aduh ini gimana ya, aduh bingung nih caranya apa gitu. Aduh nggak pengen misalnya nanti kliennya akan protes lah atau dia akan kasih review yang nggak bagus. Nah itu bentuk tekanan. Tapi pada saat eustress kita melakukan upaya untuk mencapai tujuan itu gitu. Gimana ya caranya? Akhirnya kita cari nih caranya apa. Mungkin kita riset, mungkin kita coba ngobrol dengan temen gitu. Bikin desainnya dan seterusnya. Jadi eustress itu adalah tingkat tekanan yang masih masuk dalam batas toleransi kita. Sehingga kita masih bisa untuk mencapai sesuatu dan do something tentang itu gitu ya. Sedangkan kalau tipe stres yang mungkin membebani ya, itu adalah distress. Distress ini melebihi tingkat toleransi kita. Jadi sangat kewalahan rasanya, tekanannya banyak, terus kita merasakan tekanan itu terlalu banyak gitu ya, sehingga susah berpikir, sehingga energinya habis, emosinya juga intens gitu ya, nggak tahu mesti gimana, mungkin kadang panik, mungkin jadi cemas, mungkin jadi marah berlebihan ya, karena stresnya sudah melebihi batas toleransi. Jadi yang sama apa? Dari dua ini yang sama adalah batas toleransi. Jadi ternyata ada batas toleransi di dalam diri kita yang bisa membuat kita ini eustress atau distress sih gitu. Kalau batas toleransi kita itu rendah, kita akan mudah stres, ibaratnya ya. Kalau batas toleransi kita itu cukup tinggi, ya, kita akan lebih tahan terhadap kondisi yang tadi ya pressure gitu ya, dan tidak mudah stres. Nah, kita pengen di level itu tuh, batas toleransinya, ya. Jadi ingat-ingat nih, stres itu bukan kita sebagai uh, victim gitu ya, bukan kita tuh pasif sehingga sesuatu terjadi, aduh stres nih. Nah, ternyata tidak seperti itu juga ya. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan, yang kita bisa pelajari sehingga level toleransi kita ini berubah. Keterampilan kita berubah, mungkin interpretasi kita terhadap situasi atau tekanan itu juga berubah. Sehingga tidak terlalu sulit buat kita menaikkan toleransi tadi. Ya, sampai sini kebayang ya kayaknya ya. Jadi level toleransinya nih. Nah, jadi nanti kalau teman-teman udah mulai, aduh nih stres nih, aduh berarti level toleransi aku nih gimana nih ya gitu. Oke, ada tipe stres yang lain. Ada stres akut, akut episodik, dan kronis. Waduh, apa nih ya? Stres akut ini reaksi tubuh terhadap situasi, ya. Jadi pada saat, terutama misalnya kondisi yang saat itu terjadi, ya. Misalnya ini naik roller coaster ya. Kalau misalnya ada yang masih inget nih naik roller coaster kan, walaupun sudah berulang kali, kayaknya pas lagi di tanjakan tuh deg-degan gitu ya. Nah, itu ada stresnya. Akut episodik ini yang berulang, berulang secara berkala ya, sebutlah ujian atau mungkin presentasi gitu ya, presentasi ke klien gitu, kemudian pitching misalnya ya, atau apa evaluasi gitu ya, ini kan berulang ya, tapi tetap membuat kita merasa stres ya. Kemudian ada yang kronis, terjadi pada jangka waktu yang lama. Nah, kalau yang tadi itu sekali dan sekali-sekali berulang, kronis ini lama, jadi dia berlangsung dalam rentang waktu yang lama. Mungkin ada situasi yang terjadi yang menimbulkan stres itu berlangsung terus-terusan gitu ya, atau kita sebagai individunya keterampilannya atau tadi ya toleransi stresnya gitu ya, apa kurang oke sehingga merasakan ini secara terus-terusan menjadi stres gitu ya. Nah, ini boleh banget kita saling ngecek nih. Aku nih di level mana ya? Di mana ya? Apakah ada stres yang sekali-sekali gitu atau sekali-sekalinya ini berulang sehingga kadang-kadang ada orang-orang yang wah setiap bulan tertentu gitu ya. Itu sebelum masuk bulannya udah mulai sakit perut, mulai mahnya kambuh, mulai pusingnya kambuh gitu. Menuju bulan itu, bulan apakah itu ya?
Mungkin di bulan-bulan di mana evaluasi pekerjaan banyak. Mungkin bulan-bulan di mana misalnya closing ya, kalau untuk ya teman-teman yang ketemu langsung dengan klien gitu ya, atau bulan-bulan di mana proyek-proyek mesti kita evaluasi dan seterusnya. Nah, itu ketika itu berkala, belum ada kejadiannya sebelum sebelum masa bulannya tuh udah fisik kita tuh bereaksi gitu. Nah, kalau kronis ini mulai dalam jangka waktu panjang, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita tuh sedang dalam kondisi stres berkepanjangan. Rasanya seperti biasa-biasa aja mungkin ya, karena sudah terbiasa menjalani. Jadi nggak ngeh lagi bahwa itu tuh sebetulnya stres. Mungkin munculnya kayak, aduh migrain ya, pusing gitu. Atau sakit perut ya, mah misalnya, GERD-nya kambuh lagi gitu ya. Tapi ini dirasakan sebagai kondisi fisik aja nih ya. Tapi ternyata enggak loh. Kita itu tidak bisa membedakan atau memisahkan benar-benar antara fisik psikologis. Jadi apa yang kita rasakan secara psikologis pasti berpengaruh ke fisik dan sebaliknya sebenarnya. Gitu ya. Nah, jadi boleh nih kita mulai ngecek ya. Ada nggak respon-respon fisik atau psikologis yang tadi tuh sekali-sekali, berkala, berulang, atau dalam jangka waktu berkepanjangan. Ya. Nah, efek stres ini umumnya tampil di dua ini, fisik atau psikologis. Ya, oke, fisik itu ya pada tubuh ya, pengalaman stres kayak tadi ya kita udah sempat sebut tadi pusing mungkin, hal-hal yang kita nggak sadar kayak apa kulit ya, kulit kering atau misalnya em, konsentrasi itu juga dari stres berpengaruh. Seperti itu ya. Nah, jadi kita perlu nih kenal kondisi stres. Supaya apa? Supaya tentu kita bisa mengelola dengan lebih baik. Tapi secara umum gini ceritanya. Suaranya Ketika Daniel. kita, kenapa? Suaranya aman, kedengeran? Oke, saya lanjut ya. Ketika kita mengalami kondisi stres, apalagi stresnya tuh tinggi, itu di dalam otak kita itu teraktivasi ya, merasakan sesuatu ancaman. Kadang-kadang level stres yang sangat tinggi itu membuat fungsi ya kalau ya, proses berpikir tuh ya eksekutif di otak depan gitu itu terhalang karena teraktivasi di otak belakang yang merupakan alarm ya, alarm bahaya gitu. Jadi alarm bahayanya nyala, fungsi lainnya shutdown karena fungsinya alarm itu adalah untuk survival. Jadi artinya membuat kita jadi sulit berpikir, jadi sangat fokus terhadap sesuatu tapi emosinya tinggi gitu. Ya, maka ketika kita emosionalnya tinggi ya seperti ini ya, high emotion pada saat stresnya tinggi gitu, kita jadi sangat emosional, kita jadi sulit untuk mengelola gitu ya. Berpikir runut, bikin rencana ya. Kita jadi kendali dirinya kita jadi rendah ya. Jadi akhirnya tanda kutip impulsif kali gitu, melakukan hal-hal tanpa banyak pertimbangan dan kurang rasional. Karena kenapa? Karena memang fungsi-fungsi otaknya terhalangi. Karena teraktivasinya tadi itu yang otak belakang atau reptilian brain kadang-kadang kita sebutnya, sehingga di dalam otak tuh ibaratnya alarmnya nyala gitu. Bahaya, bahaya, bahaya gitu ya. Itu yang membuat kita jadi sulit berpikir. Nah, jadi ketika kita memahami itu, maka memang pada saat kita sudah merasakan nih emosi yang tinggi atau stres yang tinggi, perlu upaya mengendalikan supaya fungsi-fungsi otaknya kebuka lagi, gitu. Supaya tidak emosional lagi, supaya lebih mindful, bisa penuh kendali gitu ya. Jadi kita bisa melakukan tugas-tugas dan deliver dengan oke, gitu ya. Tidak memberikan efek atau berbuat hal-hal yang akhirnya berefek negatif. Seperti itu. Nah, jadi itu yang terjadi pada otak. Ya. Nah, otak kita itu sifatnya kan otomatis ya. Maksudnya kita kan nggak bisa ngatur ya otak kita seperti apa gitu ya. Tapi pada saat dia teraktivasi, dia akan berefek kepada fisik kita. Dan fisik kita tadi ya tidak bisa kita pisahkan dari psikologis gitu. Pada saat fisik kita menjadi tegang, maka psikologis kita pun, emosi kita pun menjadi terbawa tegang. Pada saat kita fisik tadi ya tershutdown bagian
berpikir ya, tadi eksekutif functionnya, yang aktif adalah emosi. Maka psikologis kita pun emosinya teraktivasi gitu. Jadi secara umum reaksi pada saat stres itu ada 4 nih. Yang paling terkenal tuh 3, fight, flight, freeze ya. Dulu 2, dulu awal banget dulu keluarnya 2 ya, fight sama flight ya. Tapi sekarang nambah freeze sama fawn gitu ya. Apa sih 4 ini? Ya, kita lihat satu-satu. Pertama adalah fight. Fight itu kita menghadapi ancaman, ya. Jadi kita menghadapinya secara agresif. Jadi kita melawan, ya. Jadi bayangin lagi stres tinggi gitu, ada sesuatu di depan yang dirasakan sebagai ancaman, terus stres itu kan bikin kita, aduh panas ya, mungkin marah keluar, terus aduh pusing dan seterusnya ya. Jadi akhirnya kita fight, kita approach, kita konfrontasi. Mungkin keluarnya bentuknya adalah pada saat mengucapkan sesuatu komunikasi itu nadanya tinggi. Mungkin akhirnya emosinya keluar, ya kelihatan seperti marah-marah gitu. Mungkin kelihatan dari mimik wajah, ya, yang rahangnya menegang, mukanya merah, matanya nyalang ya, melotot misalnya gitu ya. Em, atau gini, kalau lagi marah gitu kan, menggertakkan gigi gitu. Jadi energinya besar, ya, energinya besar, tapi mengarahkan kepada sumber yang menekan tadi, gitu. Dilakukan secara agresif, ini fight, ya. Kemudian ada flight. Flight ini kabur, pergi, menjauh dari situasi, gitu. Jadi terjadi ketika stresnya tinggi, tapi kita merasa nggak bisa menghadapi. Nih, ini ada bahaya nih ya. Tapi saya nggak bisa menghadapi. Kita pergi. Pergi dari situasi, kabur, tanda kutip ya, menghilang gitu. Tidak ada kabar, eh, ya ya off dulu deh sebentar gitu. Mungkin awalnya tujuannya adalah untuk menenangkan diri atau supaya nggak overwhelm ya, kewalahan kan. Tapi kadang-kadang di dalam situasi kita berupaya menenangkan diri itu, nggak kunjung tenang juga. Akhirnya melindungi diri gitu. Ya, jadi kita melindungi diri supaya tidak terkena si ancaman tadi gitu ya. Entah ini ancamannya itu intimidasi ya, mungkin ada yang marah-marah gitu ya, atau ancamannya itu deadline, aduh nggak berani ngumpulin gitu, atau apalagi yang lainnya, konflik dengan rekan kerja dan seterusnya gitu ya. Tapi akhirnya memilih untuk pergi. Ini ada olahraga berlebihan, ya. Maksudnya itu olahraga berlebihan adalah kita mencari sesuatu sumber atau kegiatan lain yang membuat kita tuh terdistraksi, ibaratnya pindahlah ke sana fokusnya gitu. Intinya tetap tidak menyelesaikan permasalahan di dalam sumber masalah tadi. Bentuk-bentuk flight lain tuh juga adalah pada kondisi fisik ya, bisa jadi lemes banget ya, eh, eh, apa ya, sehingga kita tidak bisa menghadapi situasi yang di depan kita. Gitu. Lalu ada freeze. Freeze ini ketidakmampuan merespon. Jadi kita beku, kaku, bingung, sangat bingung. Jadi nggak tahu mesti gimana. Jadi ketidakmampuan tubuh kadang kalau sifatnya fisik tidak bisa bergerak. Jadi sangat apa ya, sangat sangat kaku gitu ya, atau lemes gitu, atau malah ada yang beberapa sampai pingsan juga karena level stresnya sangat tinggi gitu ya. Kemudian membuat kita merasa terjebak, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi bisa aja sifatnya terdiam, nggak bisa menjawab, sulit merespon, bisa keringat dingin. Nah, ini hati-hati kalau kalau udah mulai ada apa gejala fisik seperti jantung ya, tekanan darah dan seterusnya, ini bisa berpengaruh ke situ. Kemudian sakit ya, sakit sehingga kita tidak bisa merespon gitu ya. Nah, ini juga kaitannya dengan fisik. Bingung, tegang, diam, tapi kita freeze ya, terdiam gitu. Ternyata ada satu lagi nih, namanya fawn. Respon stres tubuh yang mencoba menyenangkan seseorang untuk menghindari konflik. Jadi bukan kita menyelesaikan masalahnya, tapi kita ikutin aja gitu. Ikutin aja, iyain aja.
Tapi nanti juga tidak diselesaikan sebenarnya karena respon apa stresnya memang lagi tinggi gitu kan. Iyain aja. Oke, oke, oke gitu ya. Over agreement gitu. Sangat berusaha membantu, tapi tidak berpikir untuk gimana nih caranya. Karena kan kalau kita bisa berpikir ya, misalnya ada request yang wah ini kayaknya nggak bisa nih berlebihan gitu ya. Kita kan bilang gitu, oh ini kayaknya over deh, ini apa melebihi karena kita cuma punya jam waktu segini dan seterusnya. Tapi ketika kita dalam kondisi phone, ingat-ingat ini adalah kondisi kita merasa terancam gitu. Jadi iyanya tuh gara-gara takut ya, gara-gara cemas gitu, gara-gara bingung, gara-gara nanti gimana nih gitu ya pikirannya. Jadi perhatiannya adalah supaya orang itu oke, happy, seneng, dan nggak menekan aku lagi gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi found ini respon yang berbeda ya. Ada hal yang dilakukan, tapi juga tidak solving the problem sebenarnya. Ya, jadi kalau kita lihat tadi empat-empatnya ini flight, fight, flight, freeze, sama fawn. Sebetulnya ketika dilakukan karena ya dasarnya adalah respon terhadap stres gitu ya, maka ini nggak solve the problems, nggak selesaiin masalahnya. Either dia saat fight itu terlalu emosional gitu ya, sehingga jadinya intimidating juga, atau jadi selalu frontal, atau kalau fawn ini jadi terlalu over pleasing gitu. Flight sama fight malah flight sama freeze ya tadi ya malah tidak berespon ya. Yang satu pergi, yang satu diem dan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi itu adalah respon terhadap stresnya. Itu terjadinya otomatis ya. Respon terhadap stres biasanya terjadi otomatis. Jadi upaya untuk kita survive, melindungi diri sendiri. Gitu. Sehingga kalau kita pikir-pikir gini, memangnya kalau kita melindungi diri sendiri itu salah ya? Kan kadang-kadang kita gitu ya. Bukannya itu hal yang bagus ya, melindungi diri sendiri kan kita lagi merasa terancam dan kita melindungi diri apa salahnya gitu. Sebetulnya nggak salah-salah amat ya. Jadi fight, flight, freeze, fawn tadi kita bisa lakukan dan otomatis akan mungkin dilakukan, tapi dalam kadar tertentu masih oke. Ya, tentu kita kan perlu nih namanya mengelola stres pada saat stresnya muncul gitu ya. Kita tampilkan nih secara otomatis mungkin ya hal-hal tadi, tapi dalam kadar tertentu dan tidak terkendalikan oleh respon itu gitu. Ya, tadi kan kalau ada gambar otak ya, terkendali di belakang nih, teraktivasi gitu. Jadi bahaya-bahaya gitu ya, sehingga yang lain ke blocking ya, otak bagian yang lain sehingga tidak bisa berpikir rasional, sehingga respon tadi itu berjalan otomatis tanpa kita kendalikan. Nah, itu yang jangan. Kalau kita bisa mengendalikan, oke nih, misalnya, aku flight dulu deh, sampai tenang. Kayaknya aku punya waktu nih, 5-10 menit buat tenang. Habis itu balik lagi. Nah, it's okay. Maka itu menjadi good reaction, gitu kan. Tapi kalau sepas flight tidak kembali fungsi otak kita, lalu kita terus-terusan dalam kondisi flight dan kita nggak balik untuk solving the problems, itu menjadi bad reaction atau efek yang jelek. Ya, jadi kita jadi tahu nih mana nih yang good, mana yang bad gitu kan ya, dan apa sih yang kita tuju pada saat kita mau mengelola si stresnya. Nah, gimana caranya supaya reaksinya cukup oke dan efeknya positif? Jadi pada saat stres pun kita bisa ya mengelola supaya reaksi kita oke dan berefek positif gitu ya. Pertama, nah kita masuk ke how to-nya ya. Nah ini teman-teman kalau udah mulai ini ya boleh nulis di chat room atau apa gitu ya. Pertama kita perlu memahami diri. Jadi dalam kondisi stres nih, lagi tegang-tegangnya gitu ya, lagi stres-stresnya, lagi kalut-kalutnya. Apa yang pertama kita lakukan? Stop dan pahami diri kita. Tahu dulu aku tuh kenapa gitu ya. Aku tuh kenapa? Mulai dari apa? Mulai dari yang gampang aja dulu deh, fisiknya. Fisiknya nih, kalau kita mau ngecek fisik kita sadarin badan kita. Kepala, oh ada apa di kepala aku ya? Aduh, kayaknya pusing banget gitu misalnya ya. Duh, ngung bunyi di telinga tuh ya. Biasanya kadang-kadang beberapa kondisi stres tuh pengang ya telinga. Atau pusing di bagian kepala tertentu gitu ya. Atau eh, leher, leher bahu tegang ya.
Terus mungkin udah ada gejala fisik sehingga sakit mahnya kambuh atau GERD gitu. Karena kenapa begitu? Karena pada saat kita emosinya tinggi dan stresnya tinggi, produksi asam lambungnya juga naik gitu. Pada saat kita level stresnya tinggi, tekanan darah ya, jantung kita kan berdejutnya jadi cepat ya. Tekanan darah juga berpengaruh kan ya. Terus otot-otot tuh menegang, otot menegang. Jadi badan tuh jadi kaku ya. Nah, ini ada yang menegang, ada yang lemes, tapi kita bahas nanti ya. Ada yang tegang, tegang dulu deh. Kalau tegang, itu gigi juga jadi green ya. Kita sebutnya grinding teeth. Jadi neken gitu, atau bahkan digesek-gesek ya. Kadang ini tuh terjadi pada saat tidur. Jadi kalau pernah dengar yang tidur ya, lagi tidur tuh ada bunyi-bunyi di giginya. Nah, ini kita sebut grinding teeth. Nah, ini bisa berpengaruh sampai ya kalau kita punya tambelan gigi ya sering copot gitu ya, giginya sering lubang, nah karena itu grinding teeth. Jadi terkait sama stres. Tekanan darah, vertigo pastinya juga ya. Nafsu makan terganggu jelas ya. Nafsu makan gak enak ya kalau makan pada saat stres atau kebalikannya ada yang pada saat stres malah pengennya makan. Tapi kan dia terganggu maksudnya tidak apa dalam kondisi stabil gitu ya. Masalah tidur, susah tidur, atau tidur terus karena tadi flight respon, ya, pengennya tidur terus supaya nggak berhadapan sama masalah. Sakit kepala, masalah konsentrasi. Nah, ini juga sering. Banyak yang datang konsul dengan mengatakan, nih aku kayaknya ada gejala ADHD deh gitu ya, karena aku susah konsentrasi nih gitu. Padahal konsentrasinya bermasalah karena over stres. Jadi stresnya dari tadi ya yang sebelah paling kanan itu ya kronis ya di waktu yang lama sehingga konsentrasi bermasalah. Sering lupa, ceroboh, detail, nggak fokus ya, sulit mapping pekerjaan ya dan seterusnya. Dan juga masalah berat badan. Jadi kita bisa cek nih waktu pas kita stres ya. Nih mulai overtime ya, mulai oh banyak nih pekerjaannya. Aduh nih kayaknya udah mulai nih badan lemes tangan dingin misalnya gitu ya. Kepala nih mulai sakit. Apa mungkin mungkin udah mulai serak lah suaranya dan seterusnya. Oh kayaknya ini aku udah mulai ini tensnya tinggi. Ya, nah itu pertama yang kita cek. Yang kedua kondisi psikologis ya. Apakah mudah marah, nggak bersemangat, cemasnya tinggi, sedih ya. Jadi artinya kan mood problems ya, masalah emosi gitu. Jadi misalnya sebutlah lagi ikut suatu proyek ya, proyeknya dalam rentang waktu sekian bulan gitu. Nah, rasa ini di sebulan keberapa ini? Oh, moodnya kok sekarang sering ngomel, sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit marah gitu ya. Terus mau mengerjakan sesuatu nih harus diusahakan banget gitu. Jadi mulai ada deadline yang delay atau prokrastinasi malah ya kita nunda-nunda pekerjaan ya. Atau jadi waktu pas mengerjakan jadi mikirnya banyak nih, ntar begini gimana ya, kalau begini gimana ya, nanti ini salah lagi dan seterusnya. Akhirnya susah mengerjakan juga karena banyak yang dipikirin gitu. Overthinking ya, overthinking. Moody mau kerjain sesuatu nggak enak. Nanti kalau ngerjain ini gimana ya, aduh aku. Nah seterusnya lah ya. Jadi banyak yang terjadi. Coba deh kita rasain. Kalau pada saat kita menghadapi si masalah nih di depan mata, udah gitu secara psikologis kita juga muncul yang di pikiran, overthinking, terus kita moodnya marah, terus cemas mikirin ini itu. Semakin stres apa enggak rasanya? Kayaknya semakin stres ya. Karena pengalaman kita jadi berlipat-lipat gitu. Mimpi buruk lah, ada panic attack ya. Tiba-tiba mau presentasi terus nggak tahu gimana ngomongnya, blocking pikirannya dan seterusnya. Nah ini reaksi psikologis ya. Jadi kita perlu sering-sering sadar sama diri kita. Eh, Awareness ya, self awareness, emotional awareness gitu ya. Kita sadar, oh hari ini aku emosinya apa nih? Hari ini perasaan aku gimana gitu. Hari ini aku udah berapa kali ngomel gitu ya. Terus makannya gimana, tidurnya berapa lama? Oh kalau udah beberapa hari apa begadang dan seterusnya, gimana nih emosi aku nih? Udah mulai lampu kuning nggak nih efek begadangnya? Nah itu juga perlu. Karena waktu tidur dan rutinitas sehari-hari juga berpengaruh ya ke kondisi stres. Nah, tadi pertama ya memahami dulu efek ke kita ya. Jadi itu alarm pertama, itu alarm paling luar.
Yang kedua, memahami sebabnya. Jadi kita perlu tahu nih aktivitas kita dan pengalaman sehari-hari. Karena disitulah kita tahu, oh mana nih sebabnya, mana akibatnya, apa proses di tengah-tengahnya gitu. Apa yang dimulai dari kapan sih gitu ya? Kapan sih ini awalnya terjadi? Oh, abis itu ada kejadian ini. Oh, ada kejadian ini. Apa ya yang aku rasain pada saat itu sehingga aku tuh stres banget. Nah, itu akan keren banget ketika kita udah sampai di kemampuan itu. Karena kita jadi bisa memisahkan antara mana nih tekanan internal, mana nih tekanan eksternal gitu. Yang kita sebut tekanan internal adalah pada saat kita merasakan tekanan yang efeknya tuh dari diri kita sendiri. Ya, cara berpikir kita, personality kita, keterampilan kita, harapan atau ekspektasi kita, gitu. Ketika itu disebabkan oleh tekanan eksternal, maka itu adalah sebutannya ya yang di luar diri kita, tuntutan pekerjaan, tekanan sosial, kondisi fisik dan lingkungan, norma atau aturan lain. Jadi tekanan tuh ada macam-macam nih. Kita bayangin aja, misalnya gini, ada orang yang punya tuntutan pekerjaannya tinggi, tapi kok dia nggak stres-stres amat ya? Kan ada ya yang kayak gitu ya. Kok dia nggak stres-stres amat? Ternyata dia tuh berpikir pekerjaan ya udahlah ya, aku bisa kerjain enggak ya minta tolong. Kalau misalnya ini nggak sesuai level, ya udahlah gitu ya. Tapi aku do my best. Tapi ya my best itu ada sampai ke sini dan seterusnya. Jadi cara berpikir dia tidak membuat stresnya di tekanan eksternalnya ini membuat gimana? Cara berpikirnya dia tidak memperberat, nah gitu, tekanan eksternalnya gitu. Jadi tidak ada tekanan internal, ya. Kebayang ya? Jadi ini kalau kita bilang, kita bisa kayak memisahkan ada faktor diri kita yang supporting, ya, yang supporting sehingga kita nggak terlalu stres. Kita sebutnya faktor pendukung. Tapi ada juga faktor yang efeknya tuh menambah stres. Faktor resiko namanya. Ya, kalau di dalam sebutnya misalnya personality atau kepribadian kita, tipenya itu mudah emosi. Ya, mudah emosi itu artinya kalau ini nggak sesuai dengan harapan aku tugas misalnya, tidak sesuai dengan rencana, akan mudah terganggu. Bayangkan kalau orang dengan tipe sifat karakter seperti itu ketemu sama lingkungan kerja yang sangat dinamis. Jadwal kerjanya bisa berubah-ubah, request dari klien bisa berubah-ubah gitu ya. Dia akan mudah stres karena cara kerjanya dia atau personalitinya dia tuh teratur. Nah, ini nih kecocokan. Cocok nggak nih ya personality kita? Mungkin kalau kita bekerja di lingkungan yang memang dinamis, kita juga perlu dinamis juga gitu, supaya tidak berbenturan ya, yang akan menyebabkan bertambahnya faktor stres gitu ya. Terus, nah, kemudian apalagi nih? Keterampilan misalnya. Keterampilan kita dalam mengatur jadwal hari-hari ya. Planning sebutlah gitu ya. Kemudian berhadapan dengan tuntutan pekerjaan ya yang sudah ada timeline-nya. Timeline-nya cepat di awal walaupun baru preparations ya, persiapan, tapi sudah ada konsep-konsep gitu ya. Ketika keterampilan kita untuk menyiapkan jadwal ya atau uh, merencanakan ya mau ada project baru, oke aku planningnya begini dan seterusnya gitu ya. Itu akan ngebantu dia menghadapi perubahan-perubahan di pekerjaan. Tapi kalau keterampilannya kurang, nah ini menjadi tambahan faktor resiko. Jadi lebih mudah stres. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebab stres. Ya. Jadi ada tekanan internal, ada tekanan eksternal. Jadi tekanan internalnya kita bisa bagi mungkin sekitar pikiran, perasaan, perilaku, dan fisik. Yang bisa meningkatkan penghayatan stresnya. Tekanan eksternal, ya situasi yang beresiko, terkait tanggung jawab, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini apa aja sih bentuk-bentuk ya tekanan internal aja. Kita jadi kan perlu ngecek-ngecek juga ya. Apakah nih cara berpikir kita ada nggak? Ya, sekalian saya bacain teman-teman boleh ngecek ya. Ada perfeksionis nggak? Nih kalau nggak perfect, nggak sesuai sama cara aku,
nggak suka misalnya gitu. Atau people pleasing, ya jadi takut menolak, ya takut bilang enggak, tidak bisa gitu misalnya. Jadi sangat fokus kepada gimana orang lain tuh puas. Akhirnya kan jadi capek ya, jadi akan memudahkan atau meningkatkan kemungkinan kita stres. Generalisasi itu artinya kita punya paham bahwa oh dulu pernah terjadi, masih akan terjadi lagi. Dulu aku pernah ditegur di depan orang banyak, kalau sama klien yang ini pasti nanti akan begitu lagi. Jadi aku nggak mau berhubungan sama mereka. Nah ini generalisasi. Jadi membuat kita punya asumsi tertentu saat menghadapi satu situasi. Ada yang negativistik, semuanya negatif. Kan nanti dia begini, jangan-jangan orang lain akan begitu. Nanti kalau klien yang ini begini, nanti aku gimana, seterusnya. Mind reading, menduga-duga orang lain akan melakukan sesuatu atau orang lain berpikir sesuatu tentang aku. Ya, jangan-jangan nih klien ini mikirnya aku nih nggak kerja penuh nih, nggak kerja sekuat tenaga nih gitu. Jangan-jangan dia ngeremehin nih, kadang-kadang kan ada ya kita pikir seperti itu ya. Should or must, jadi harusnya begini, harusnya begini. Kan harusnya dia nggak melakukan itu. Kan harusnya aku nggak di ini ya dan seterusnya. Harusnya kan ini terjadi ya. Jadi ini jadi semacam ada aturan. Sehingga kalau kita nggak terjadi tidak terjadi aturan itu maka stres. Catastrophizing ini yang terasa semuanya akan jadi kacau atau sangat sangat berantakan ketika sesuatu tidak dilakukan gitu. Nah, ini proses pikiran. Pikiran-pikiran yang kayak gini nih mudah sekali membuat kita stres. Kenapa? Karena selain ada aturan, kedua ada batasan, aku tidak bisa melakukan sesuatu ya. Ada dugaan-dugaan ya, asumsi-asumsi yang membuat kita masuk ke dalam jebakan Batman tadi gitu ya. Jadi menghayati situasi lebih dari yang ada gitu. Kedua, apalagi nih ya, sumbernya adalah perasaan. Kita mungkin kurang paham emosi kita. Jadi nggak ngeh ya, nggak sadar bahwa sedang sedih, nggak sadar bahwa sedang cemas gitu. Kenapa ini penting? Karena ketika kita tahu kita cemas, oke, aku harus deal nih, tanganin dulu nih cemasnya sebelum berhadapan sama kondisi yang akan bikin aku stres. Kalau enggak, nanti akan overwhelm gitu. Gimana ya cara ngatasin cemasnya? Nah, itu kan jadi akan dicari tahu caranya ya. Sehingga pada saat ketemu sudah berkurang cemasnya gitu. Atau perasaan mungkin pernah ada baru terjadi kehilangan, ada perasaan duka dan seterusnya ya. Nah, jadi kita perlu paham emosi kita. Mungkin kurang kendali emosi. Ya, jadi pada saat kita rasa marah atau sedih gitu. Ya udah biarin aja dia sedih, aku kan lagi sedih, gimana dong? Ya namanya juga lagi sedih, ya udahlah aku nggak nih gitu ya. Jadi kebawa sama emosinya. Sedangkan kita perlu belajar mengendalikan emosi. Temperamen tinggi juga pengaruh ya. Kurang fleksibel kayak tadi ya. Jadi pengennya semuanya ada aturannya termasuk perasaan juga nih. Jadi em, mungkin dalam flow emosinya gitu ya. Jadi kurang bisa blend in lah sama situasi. Jarang cerita, apa-apa disimpan sendiri. Akhirnya beban emosinya banyak gitu ya. Begitu udah nggak kuat lagi, keluar deh semuanya. Toxic positivity kadang-kadang ngaruh juga ya, semuanya positif gitu ya. Oh ini nggak apa-apa, ini bisa, ini nggak apa-apa, aman gitu ya. Apa kita pasti bisa, ayo optimis ya misalnya gitu. Tapi ternyata pada saat tertentu kita nggak sanggup ya, jadi akhirnya ya tadi keluar dalam arti stres akhir. Negativity juga ya, ini emosi-emosi yang sering muncul ternyata yang negatif ya, jadi akhirnya ketumpuk juga. Kalau perilaku apa nih? Impulsif ya, terbiasa ambil keputusan dadakan, kurang terorganisir, atau bahkan terlalu teratur ya. Teratur juga bikin kita punya banyak batasan, jadi kayak kemana nih gitu ya. Seperti itu. Sorry. Kemudian gaya hidup fast pace. Nah, ini ya yang kayaknya sekarang hype banget ya gaya hidup ya. Kalau pernah dengar apa? Work hard, play hard. Nah, itu ya. Jadi itu gaya hidup kita cepet gitu. Habis kerja mau main di mana? Mau ngumpul di mana? Olahraga kemana gitu. Makan apa? Nah, apa ngopi di mana dan seterusnya. Ini gaya hidup. Kita perlu cek banget ya gaya hidup kita tuh seperti apa.
Karena fast pace itu membuat kita sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang berpengaruh terhadap apa yang kita makan, rentang istirahat kita, paparan matahari ke badan kita yang mana kita tahu ya sudah pengalaman pada saat kemarin pandemi berpengaruh ke imunitas ya, mood juga berpengaruh ya, vitamin ya dan seterusnya. Nah, jadi gaya hidup perlu kita perhatikan. Pola makan, ya termasuk di dalam gaya hidup ya ada pola makan, ada pola tidur, pola aktivitas, interaksi dengan orang lain ya, serta waktu menggunakan gadget atau digital. Ya kalau IT pasti banyak dia menggunakan gadgetnya, betul ya. Tapi di luar waktu pekerjaan pakai gadgetnya berapa lama gitu. Nonton drakornya berapa? Oh kalau ini nonton drakor nggak ya? Main game ya, game online-nya berapa lama gitu. Karena kalau udah kita lagi stres mengalihkan atau melampiaskan kepada main game, itu juga gerakan aktivitas otak kita juga cepet gitu. Jadi mungkin rasanya excited, tapi karena cepetnya itu sebenarnya juga kondisi stres gitu karena dia tinggi nih levelnya ya. Eh, jadi akhirnya aktivitas otaknya tinggi dan tinggi ya, kerjanya tinggi, aktivitas otaknya, lalu main game istirahat yang kita kira sebagai istirahat juga tinggi gitu. Akhirnya overwhelm gitu ya, seperti itu. Jadi ini beberapa mungkin gambar. Nah, terus gimana sih pengaruhnya? Pertama, kita itu prosesnya gini. Pertama kita menghadapi situasi ini. Yang muncul pertama adalah pikiran. Apa sih pemaknaan kita terhadap situasi itu? Kayak tadi ya, di pikiran ada macam-macam ya. Aduh, jangan-jangan nih nanti aku bakal dimarahin kayak waktu dulu. Nah, itu udah asumsi. Kalau pikiran sudah seperti itu, pasti pengaruh ke perasaan. Karena pikiran berpengaruh ke perasaan, ya. Em, jadi akhirnya kalau udah berpikir nanti akan dimarahin, cemas, gitu. Karena cemas sudah mulai naik nih. Mungkin kemarin ada sisa-sisa pekerjaan dan lain-lain, jadi cemasnya berlipat. Gitu. Mulai deh muncul perilaku, ya. Paling kalau cemasnya tinggi ya, udah pergi aja deh, kelihatan dulu gitu ya. Biar biar selesailah, biar berkurang gitu ya. Jadi perilakunya pergi dari situasi, ya flight gitu ya. Lalu tubuhnya gimana? Mungkin keringat dingin, mungkin deg-degan ya karena cemasnya. Karena diawali dengan pikiran tadi, pemaknaan gitu ya. Jadi yang pertama bisa kita coba adalah mengendalikan pikiran kita. Menguji benar nggak sih pikiran ini. Pikiran pengaruh ke perasaan, perasaan pengaruh ke perilaku. Jadi berikutnya yang kita kendalikan perasaan kita. Gimana mengelola emosinya supaya nggak intens gitu. Lalu kita kelola perilakunya. Lalu kita kelola fisiknya. Jadi kita bisa mengelola semua areanya. Pertama, sebelum kita mengelola, yang kita lakukan adalah mengecek dulu ya. Jadi awareness tadi. Nah, berikutnya oke ini. Nah, ini hanya gambaran aja, tapi kita biar tahu ya ada pengaruh-pengaruh nih. Seperti kalau kita misalnya merasakan stres ya. Stres itu muncul biasanya setelah kita tadi ya ada merasakan ada tekanan, udah mulai frustrasi, kita jadi stres waktunya pendek atau menengah atau panjang. Tapi ketika berkepanjangan bisa berpengaruh ke suasana emosi kita dalam jangka waktu panjang yang tadi naik turun, ya stres lagi gitu. Sehingga efeknya pun jangka panjang, ya bisa kecemasan, bisa ke depresi, gitu ya. Jadi teman-teman ketika sudah mulai ngerasa ini stresnya kok sering gitu ya, yuk kita tanganin, kita lakukan sesuatu supaya level stresnya berkurang. Kita bisa kok ya mengurangi level stres itu bisa ya, supaya tidak jadi ada efek jangka panjang gitu. Nggak kena jebakan Batman berikutnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita latihan mengelola stres ya. Kita pertama belajar dulu relaksasi. Relaksasi ini adalah P3K ya. P3K-nya kondisi emosi yang intens. Mau itu stres tinggi, mau itu cemas tinggi, mau itu sangat marah, sangat sedih, sangat takut ya.
itu P3K-nya relaksasi. Kenapa relaksasi? Karena pada saat kita lakukan relaksasi, yang mana biasanya itu terkait dengan mengatur nafas ya, semua fungsi dalam tubuh kita itu jadi melambat. Detak jantung kita turun kecepatannya ya, aliran darah juga kita jadi melambat. Sehingga tadi apa? Lebih lebih tadi yang teraktivasi di otak belakang ya, yang bahaya itu berkurang gitu. Sehingga kembali lagi fungsi otak depannya ya, terus kita jadi bisa merasakan semua bagian tubuh kita karena kita jadi sadar ya. Nah, fungsi otak depannya lagi balik lagi ya dengan cara relaksasi. Gitu. Nah, ini yang pertama perlu kita latih. Dan nanti mudah-mudahan habis sesi ini teman-teman bisa latih nih secara rutin. Sehingga pada saat situasinya ketemu itu langsung otomatis bisa dilakukan. Gitu. Oke, eh, Mbak Fadila, kita punya waktu berapa menit lagi? Tanya dulu nih, kita ngecek ya. Boleh Bu, masih ada sekitar 10 menit lagi Bu Dianda. Oke, kita coba latihan dulu ya. Mudah-mudahan kita sempat ya 1-2 menit. Caranya relaksasi itu kayak apa sih? Ya, caranya tuh gini. Kita pertama duduk ya. Mungkin teman-teman boleh ngikutin ya. Mbak Fadila juga boleh kita coba bareng. Duduknya seperti ini. Relaksasi dulu ya. Ini mungkin mindfulness ya. Nah, terus boleh tutup mata. Buka mata juga nggak apa-apa sebetulnya. Kemudian kita tarik nafas dalam 3 hitungan, buangnya pelan 5 hitungan lewat mulut. Tariknya lewat hidung, buangnya pelan lewat mulut. Ya, kita mulai. Tutup mata, tarik nafas dalam lewat hidung 3 hitungan, buang lewat mulut 5 hitungan. Ini tarik nafas, buang pelan, tarik nafas, buang pelan, tarik nafas, buang pelan. Sekali lagi terakhir, tarik nafas, buang pelan lewat mulut. Boleh buka mata buat yang tadi tutup mata. Rasanya gimana? Ya, biasanya setelah tarik nafas dalam kita nggak sampai mungkin 1-2 menit juga nggak nyampe ya. Itu lebih rileks. Nah, jadi ngantuk kan? Ngantuk itu lebih rileks tandanya. Jadi udah cakep nih pengerjaannya. Biasanya bagian tubuh ya lebih rileks tuh lebih lemes ya. Tadi kalau duduk kita nggak tegang-tegang amat, kita mulai mundur gitu ya. Kemudian apa? Lebih nyaman rasanya. Nah, ya, lebih kerasa apa yang sebenarnya kerasa. Jadi mungkin sebenarnya kepala nyut-nyutan gitu, tapi eh, ketika kita relaksasi, ketika kita berkegiatan sehari-hari nggak kerasa tuh. Setelah relaksasi baru, oh ternyata kepala aku rada nyut-nyutan gitu. Tapi badannya tetap rileks. Ya. Nah, itu P3K pertama. Jadi boleh banget nih misalnya apa menyingkir sebentar. Tadi ada flightnya nih ke kamar mandi lah, kemana gitu ya. Tapi di situ relaksasi, tarik nafas dalam, buang pelan. Ya, kadang-kadang pada saat stresnya tinggi, habis relaksasi keluar deh tuh emosinya. Ada yang nangis, ada yang apa, oh kerasa nih aku sebenarnya agak marah misalnya dan seterusnya ya. Ya udah dialirin aja sambil atur nafas, buang pelan. Buangnya lewat mulut biar kerasa ada udara yang menggetarkan bibir gitu ya. Jadi lebih rileks malah. Nah, itu yang pertama, relaksasi. Yang kedua adalah mindfulness. Nah, ini meningkatkan kesadaran. Sebenarnya pada saat kita mindfulness sejalan, nafas kita akan teratur juga. Jadi semua teknik relaksasi ujungnya akan mengatur nafas. Tapi caranya beda-beda gitu ya. Jadi contohnya, matiin gadgetnya, cari tempat yang tenang pastinya ya. Kalau nggak tenang sebenarnya kita bisa juga loh tetap melakukan relaksasi tadi. Ya, kita tune out ya, kita fokus ke diri sendiri, tarik nafas, buang pelan. Ya, atau kita pegang tangan kita dielus 1 detik 1 elusan gitu ya.
supaya teratur, supaya nafas kita teratur juga. Gitu. Jadi mau suasananya berisik atau apa kita tetap bisa ya relaksasi bisa. Matikan gawai, cari tempat yang tenang, duduknya enak yang nyaman. Pakainya ada spot-spot supaya teman-teman bisa rileks ya nanti diobrolin gitu ya. Supaya pada saat-saat tertentu kita bisa rest ya, istirahat sehingga emosi kita juga lebih baik. Gitu. Tarik nafas, buang ya dengan hidung, lalu perhatikan bawa kesadarannya. Bawa kesadaran tuh gini, kita mengamati, kita observasi ya. Kita bisa kalau kesadaran ke tubuh ya kalau nggak bisa kelihatan kepala kita ya kita rasain, oh kepala aku nih kena angin gitu ya. Oh nih uh, dingin AC-nya gitu. Kaki agak semutan misalnya ya. Nah, itu kita merasakan badan kita. Atau bawa kesadaran kita ke lingkungan, kita observasi dari jauh. Oh, si ini lagi begini ya. Makanannya hari ini apa? Atau ini oh udah jam 2 udah lewat berapa menit. Oh, jamnya bagus ya. Oh, warnanya baik. Seperti itu ya. Jadi ibaratnya kita seperti mengawang-awang gitu, kesadaran kita lihat sana, lihat sini. Tapi kebayang nggak kalau seperti itu dilakukan, maka kesadaran kita tuh kayak naik, turun, kayak mengalir gitu. Ya, sehingga nafas kita pun mengalir lebih tenang dan kita fokus ke hal yang kita lihat gitu ya. Nah, ini contohnya juga. Ini dia nih. Zoom out dari situasi. Jadi kalau kita saat berhadapan sama sumber stresnya, kita bisa zoom out. Kebayang nggak? Misalnya lagi berhadapan orangnya lagi marah nih. Kita bisa mengecil gitu ngelihatnya. Terus nggak terlalu ngedengar suaranya. Kita fokus aja mengamati bajunya nih kayaknya motifnya lucu juga ya. Kok kayaknya ada gambar kerangnya ya. Oh, ini warnanya warna pink. Oh, warna pinknya bagus juga ya, karena dia nggak terlalu terang gitu ya. Jadi kayak kita tetap menghadapi situasi itu, tapi kita zoom out supaya kita melihat secara keseluruhan. Tidak fokus dengan kata-katanya, nada bicaranya, mimik wajahnya, tapi kita zoom out aja. Jadi itu menciptakan jarak antara kita dengan sumber stresnya gitu ya. Ya kita fokus ya, fokuskan perhatian ke satu hal. Itu bisa. Kalau sudah melewati, nah itu kan jadi akhirnya kita jadi ada jarak ya, sehingga kita balik lagi ke tadi ya fungsi otak. Jadi kita karena zoom out tidak terlalu fokus um, sumber dangernya tadi, stresnya jadi nggak teraktivasi, kita masih bisa mikir tuh pelan-pelan kita proses. Oh maksudnya begini, oh maksudnya gini gitu ya. Zoom outnya itu kita menarik kesadaran kita jadi um, nggak sangat memperhatikan kalau misalnya ini yang kita hadapi adalah orang yang sedang marah-marah ya. Nggak sangat memperhatikan marah-marahnya, kata-katanya atau suaranya. Tapi kita melihat keseluruhan gitu. Oh dia berdirinya begini ya. Oh dia eh, apa? Dia pikir atau kita mengulang kata-kata. Oh dia pikir tugasnya nggak selesai. Oh dia tuh marah. Oh dia ini sisirannya misalnya gitu ya. Jadi kita memperhatikan banyak hal, tidak hanya satu hal yang membuat kita stres. Jadi bukan melarikan diri, mungkin agak tune out aja sedikit karena kita nggak pergi dari situasi. Ya. Kemudian kita bisa pakai aromaterapi. Aroma yang menyengat apa sih? Mungkin teman-teman ada yang suka minyak kayu putih, mungkin ada yang suka wangi daun jeruk ya, atau aromaterapi seperti lavender ya. Wanginya kadang-kadang kemarin tuh kalau kita suka pakai apa namanya lotion mungkin ya, nah itu wanginya enak dan menenangkan itu bawa aja pakai di botol kecil gitu ya, di situasi tertentu kita bisa hirup gitu, itu akan mengembalikan fokus kita fokus ke situ dan bikin perasaan lebih enak. Kemudian kita juga bisa lihat apa sih yang ada di dalam kendali aku dan apa yang di luar kendali aku. Ini untuk menciptakan batasan. Mana sih yang perlu aku sikapi, mana yang enggak gitu. Mana yang perlu aku lakukan sesuatu, mana yang enggak. Misalnya kita menghadapi situasi yang stressful, tapi ini nggak bisa aku lakukan apa-apa gitu. Karena bukan dalam kapasitas, bukan kewenangan, bukan tugas aku dan seterusnya. Jadi nggak bisa lakukan apa-apa. Yang bisa aku lakukan adalah mengelola emosi aku, pikiran aku, perilaku aku gitu ya. Dalam area pekerjaanku gitu ya. Misalnya menghadapi klien nih. Ya udah pada saat itu aku iya
oh paham, tanggapi dengan sopan, tetap fokus ya, menenangkan diri gitu sambil menghadapi mungkin pegang di tangan supaya bisa tetap mindful ya, dicium gitu ya. Kita kelola emosinya, tapi kita tidak bisa mengubah perilaku si sumber stresnya. Ya udah, dia nggak usah kita pikirin. Sumber stres itu nggak usah kita pikirin sebenarnya. Yang kita perlu pikirin kita mengelolanya dan lalu kemudian apa yang dilakukan untuk solving the problems gitu kan. Kita bisa pilih nih apa yang bisa kita lakukan dan apa yang enggak. Ya, gimana? Habis itu gimana? Ya, habis itu fokus pada solusinya, pakai komunikasi yang efektif, empati ya, supaya bisa lebih baik perspektifnya dan pilih waktu yang tepat untuk diskusi. Kalau memang akhirnya nih situasi ini berlanjut menjadi tanda kutip konflik ya, artinya kita perlu jawab sesuatu, kondisi kita lagi stres. Tadi kan kita udah belajar menenangkan diri, fokus ya, mindfulness dan seterusnya. Tapi pada saat-saat tertentu kita perlu merespon. Pada saat kita perlu merespon, pakailah komunikasi yang kita sebut dengan I statement atau pernyataan saya. Ini kita pakai untuk menyatakan aku, aku nih gitu ya. Misalnya, oke Pak, saya paham. Dan saya akan coba mengusahakan gitu dan saya akan lakukan begini gitu. Em, dan apa nanti akan saya kabari lagi gitu ya, itu kan dari saya gitu. Atau kalau yang kita biasa pakai untuk asertif ya, saya emosinya apa, sebabnya apa, situasinya apa. Sebetulnya saya merasa kurang nyaman karena saya kurang paham dengan situasi ini. Nanti saya akan coba kontak orang yang benar-benar paham dan kita akan diskusi setelah itu, gitu ya. Eh, Misalnya, jadi rasa saya kurang nyamannya juga disampaikan, gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu yang kita bisa coba lakukan karena perspektif ini dari perspektif kita, tidak blaming others gitu ya, sehingga topik pembicaraan tetap ada dalam batasan saya, gitu. Ini salah satu gambaran aja. Oke, next apa sih ya? Itu kan saat menghadapi situasi. Next apa dong supaya kita nggak mudah stres gitu. Self dan social supportnya kita bangun. Self supportnya apa, social supportnya apa. Supaya kita jadi nggak terlalu mudah stres gitu. Secara aktivitas, coba dicek. Berapa sering jalan kaki? Berapa langkah ya? Berapa lama kena matahari ya? Aktivitas fisik nih, olahraganya gimana? Mengunjungi alam ya, kita kontak dengan alam tuh sangat membantu ya untuk emosi kita. Mendengarkan musik, melakukan kegiatan-kegiatan merawat diri ya, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang kita sukain ya, sederhana gitu ya. Memasak, berkebun, nonton film ya, ini yang apa aktivitas yang menyenangkan yang kita lakukan ya. Tapi kalau aktivitas fisik itu ya berpengaruh secara fisik ya, kena matahari, ototnya bergerak, badannya bergerak, makan yang sehat, dan seterusnya. Nutrisi, ya kita perlu perhatikan nutrisi. Jam makan perlu teratur, ya. Kemudian makan juga kita perlu atur, karena ada makanan-makanan yang memudahkan emosi, gitu. Contohnya apa? Kafein, itu sangat memudahkan emosi, ya. Entah itu dari kopi, atau entah itu dari alkohol, ini alkohol mah ya alkohol ya. Atau dari rokok, itu akan berpengaruh juga, ya. Kemudian, gorengan ya itu juga pengaruh. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang ber yang membantu emosi kita itu juga akan membantu kita less stress sebenarnya. Ya vitamin C, jeruk kayak contohnya atau pisang juga bagus sebenarnya untuk emosi seperti itu ya. Nah, kemudian terakhir pahami kebutuhan diri kita. Kita siapkan lingkungan sosial kita yang bisa membantu kita pada saat stres. Aktivitas apa sih ya? Berarti kalau lagi stres nih kemana? Ngobrol sama siapa? Terus ngapain? Karaoke ya. Karaoke itu sarana mengeluarkan apa stres juga gitu ya. Atau apa sih yang receh-receh ya? Ngobrol sama teman-teman. Kegiatan merawat diri ya tadi itu juga berpengaruh ya. Social support kemana bisa cerita. Aktivitas kelompoknya apa? Gitu. Jadi di dalam tim kerja itu juga perlu ada nih aktivitas kelompok yang receh-receh yang bikin happy gitu, yang bikin mood booster. Nah, itu juga perlu diadakan secara sengaja
gitu ya, supaya ada sarana atau wadah kita datang pada saat anggota tim kita lagi stres, gitu ya. Nah, jadi ini yang bisa kita lakukan untuk self dan social support. Oke, ini slide terakhir. Sisanya mungkin penutup ya. Jadi mungkin kalau dari saya pertama menyadari diri kita ya, tadi fisik, emosi, psikologis gitu ya. Terus kemudian relaksasi itu yang pertama kita lakukan, tarik nafas dalam, mindfulness, fokus ke satu hal gitu. Setelah itu eh, pikiran kita bisa lebih kembali fokus, lalu kita melakukan sesuatu. Entah itu kita perbaiki cara komunikasinya, entah itu kita pikirkan dari sisi orang atau situasi ini gimana ya, yang dibutuhkan apa gitu ya. Atau kita cerita ke teman untuk diskusi gitu. Tapi setelah didahului dengan mengendalikan stresnya tadi dulu. Ya, oke. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Fadila. Oke, wah luar biasa sekali. Terima kasih Bu Diandi atas pemaparan materinya. Tentunya pasti ini sangat bermanfaat ya teman-teman untuk kita semua nih. Yang apalagi yang mungkin lagi stres-stres nih, lagi banyak kerjaan ya, lagi dikejar deadline gitu ya. Sangat bermanfaat banget yang bisa teman-teman terapin dari pemaparan materi Bu Dianda. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung saja ya Bu Dianda ke sesi selanjutnya, itu sesi Q&A yang pertama. Teman-teman boleh silakan yang mau bertanya ketik tanya di kolom chat. Nanti 3 penanya tercepat akan mendapatkan hadiah ya. Nanti silakan ketik tanya dulu di kolom chat. Nanti akan saya tunjuk untuk langsung on mic dan bertanya langsung kepada Bu Dianda. Oke, tadi udah cukup banyak nih yang nanya di chat. Nah, ada Mas Rifki, Bu Dianda. Boleh silakan Mas Rifki untuk on mic dan bertanya langsung ke Bu Dianda. Assalamualaikum. Aku terdengar jelas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kedengeran, Pak. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya terkait untuk manajemen stres untuk diri sendiri gitu kan. Nah, itu misalkan rekan kerja kita yang stres, kemudian atau atasan kita yang stres, itu kita harus gimana ya? Iya, dari saya. Terima kasih. Oke, ya. Makasih, Pak. Ini sangat insightful pertanyaannya karena pasti yang lain juga merasakan itu ya. Relate ya Bu ya? Relate ya. Silakan. Jadi yang kita bisa lakukan tentunya kita berupaya untuk approach ketika kita merasa cukup relasi kita cukup oke gitu ya. Jadi orang ini akan menerima gitu. Nah, atau kita ajak teman-teman kita yang lain supaya bisa ngebantu. Yang kedua kita coaching tuh ya sebetulnya mendampingi dan mencoba mencontohkan supaya kita melakukan bersama. Jadi kita approach, ajak ngobrol, kemudian kita dampingi, kita contohkan dan dampingi untuk melakukan bersama. Apa yang didampingi? Pertama yaitu tadi relaksasinya, ya. Mungkin udah ini panas, kita bisa bilang misalnya, kalau aku perhatikan sepertinya kamu lagi ini ya cukup tegang ya. Ya enggak, rasanya gitu ya kan kita tanya dulu konfirmasi ya. Karena dari tadi sepertinya kamu merah mukanya terus kayak tergesa-gesa gitu. Mau nggak kalau kita duduk dulu sebentar, kita minum, istirahat dulu yuk, mau nggak? Yuk, aku juga kayaknya pengen ini deh gitu ya. Jadi kita ajak gitu, supaya juga nggak terlalu frontal. Nanti sambil ngobrol, eh, nah ini saya suka pakai cara ini. Saat ngobrol, cara kita ngomong dipelanin dan dilambatin gitu. Ngomongnya semakin lama semakin pelan ya. Jadi sebenarnya apa yang dirasa? Oh, jadi kayaknya memang capek ya. Banyak ya sebenarnya tugasnya. Artinya itu akan membuat lawan bicara kita tuh ikutan melambat gitu. Artinya nafas mereka juga ikutan melambat. Harapannya gitu ya. Nah, ketika itu sudah kita lakukan ya udah kita mulai contohin, kita coba yuk nafas ini kemarin aku baru dengar nih misalnya ya kemarin baru ada sesi nih gitu. Caranya gini nih, yuk kita lakukan bareng-bareng yuk gitu ya. Jadi itu kita dampingin untuk barengan berdua. Atau kalau memang bisa di dalam tim itu kita eh, time out dulu ya, time out nih kita 10-15 menit kita break dulu yuk, kita bareng-bareng gitu ya. Gimana nih rasanya? Kamu ada ini nggak? Tarik nafas bareng, buang pelan, terus kita diskusi. Apa sih problemsnya? Gimana ya caranya? Oke, kita terusin ya. Nanti kalau ada yang ini ngomong lagi ya, gitu ya.
Jadi bisa juga kita lakukan dalam tim gitu ya. Mudah-mudahan ngebantu ya Pak Rifki. Sudah cukup belum itu kira-kira? Gimana Mas Rifki, sudah terjawab? Cukup. Tapi yang tadi misalkan atasannya stres, kita lebih baik menghindar atau gimana ya? Kalau atasan bisa diajak ngobrol nggak Pak? Ya, mendingan sih, Mungkin mendingan ngobrolnya ke ketemu. mungkin ngobrolnya ke atasan yang lain atau ke HR-nya, mana nih HR-nya? Supaya kita bisa apa ya, bantu juga Bapak ini ya, atasan ini ya maksudnya ya gitu. Kalau memang apa relasinya cukup oke sih nggak apa-apa, dideketin aja. Mungkin dengan cara yang tidak langsung ya, kayak tadi pelan-pelan diajak ngobrol terus melambat gitu ya. Nah, terus kita lihat efeknya. Ya, terima Ah, kasih. Sama-sama. sudah terjawab Mas Rifki? Sudah, Mbak Fadila. Oke, sudah ya. Jadi sudah tahu nih kiranya harus apa menghadapi yang situasi yang tadi Mas Rifki tanyakan ke Bu Dian. Oke, sambil menunggu pertanyaan kedua, teman-teman yang mungkin mau bertanya, silakan ketik tanya di kolom room chat. Saya mau sambil reminder nih untuk teman-teman yang mengikuti training pada malam hari ini, silakan posting di sosial Instagramnya, di media sosial Instagramnya, di story tentang kegiatan pada malam hari ini, dibuat semenarik mungkin. Nanti akan tim kami pilih satu yang paling menarik yang akan mendapatkan hadiah gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru join tadi di tengah sesi training malam hari ini mungkin ya, kita akan ada satu pemenang nih untuk yang memposting di story Instagram dengan di tag ke sosial Instagramnya @prosikmaka. Nanti akan kita cek nih teman-teman mau itu posting dengan ditambah kata-kata gitu ya terkait materi Budianda hari ini ataupun juga semenarik mungkin, pokoknya nanti akan ada satu pemenang. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oke, dari Mas Muhammad Abid. Silakan on mic dan bertanya langsung kepada Bu Dianda. Oke, selamat malam Bu. Suara saya jelas Bu? Malam kedengaran jelas. Oke, jadi saya Abid dari Head Office di Prosigmaka. Mau nanya ini Bu, Eh, tadi kan saya lihat salah satu cara buat ngilangin stres tuh pola hidup dan pola makan yang teratur ya Bu ya. Nah kadang tuh saya saya ketika habis bangun subuh bingung tuh dari subuh sampai jam 9 mau ngapain ya. Nah kadang tidur lagi jadinya telat gitu. Dan walau udah telat merasa bersalah, stres numpuk, dan akhirnya kerja gak jelas. Saya mau tahu kalau dari Ibu, buat anak kos seperti saya ini, Bu, ada nggak gitu saran morning routine yang Ibu rasa, oh bagus nih kalau dilakuin tiap pagi, gitu. Makasih, Bu. Oke. Terima kasih pertanyaannya, ini juga kayaknya banyak yang relate. Tidur malamnya jam berapa? Pertanyaannya itu. Selesai kerja dan tidur malam jam berapa? Ya, random sih, Bu. Kadang kalau cepat, alhamdulillah jam 9, kalau lambat jam 3 gitu, jam 3 subuh. Oh gitu. Iya, Ya sesering apa yang jam 3? Kalau di average, kalau rata-rata sih di jam 12 dan jam 1 sih, Bu. Oh oke. Kalau jam 12 jam 1 kan patokan jam tidur yang cukup ya. Betul, Bu. Dan Minimal sih itu kan bukan 4 jam. karena, kadang bukan karena Heeh. kerjaan, cuma kayak nyantainya aja bablas gitu, Ah, nonton apa gitu, iya, Bu. nah iya, jadi ini pertama yang nonton dan bablas ini adalah mungkin efek dari upaya efek untuk menangani stres dan tanda kutip ya, kita capek nih nonton gitu, nah nontonnya kepanjangan jadi gitu ya. Jadi ini bisa ditangani juga dengan ya pada saat lagi mengalami stres tuh kerjain yang receh-receh aja, pendek-pendek aja waktunya, tapi pada saat merasakan itu jadi nggak di apa rapel gitu ya di belakang. Itu juga kita perlu sadarin supaya jam tidurnya lebih cepat gitu. Nah, kemudian eh, jam tidur minimal, nah ini saya agak lupa sih sebenarnya, tapi kalau nggak salah ingat 8 ya, 7-8 jam gitu ya. Berarti kalau tidur jam 12 kan jam 8 ya. Jadi habis bangun subuh perlu ada waktu istirahat dulu nih sebentar. Entah itu setengah jam, 1 jam misalnya gitu. Lalu olahraga atau jalan pagi untuk aktivitas sebelum berangkat kerja 15-20 menit, 30 menit juga cukup gitu. Kena matahari, ya, aktivitas ringan aja. Jadi kayak jalan pagi gitu. Sambil dengerin musik ya. Nah, jadi emosinya udah oke di situ. Kalau memang lagi kondisinya banyak tekanan ya, misalnya apa,
proyeknya lagi banyak padat ya. Biasanya juga aku saranin untuk ada relaksasi di pagi hari sebelum mungkin habis sholat ya. Em, Habis sholat terus apa entah sebelum tidurnya atau bangun tidurnya lagi gitu ya. Relaksasi kayak tadi, tarik nafas, buang pelan gitu. Terus hmm, kadang-kadang ada kegiatan olahraga yang sifatnya peregangan itu juga enak gitu ya. Tapi tarik nafas, buang pelan selama mungkin 3 menitan itu juga ngaruh ke emosi. Gitu. Cukup ngebantu kah? Ada pertanyaan yang tadi belum kejawab? Oh, oke Bu, udah Ya, lumayan Mas Edi. ngebantu. Jadi tiap pagi paling enggak jalan-jalan pagi gitu ya Bu ya. Sama Iya. tidurnya dicepetin. Siap. Oke Bu. Siap. Oke, Oke. makasih Bu. Nah, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Abi sudah menjawab ya. Jadi morning rutinnya udah sedikit ada gambaran nih sekarang ya, biar nggak bingung lagi. Oke. Iya Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya, Bu Dianda dari Mas Pratama Reza. Mas Reza, silakan untuk on mic dan bertanya langsung ke Bu Dianda. Ya, terima kasih Bu Dila. Ibu Dianda izin tanya, bagaimana mengatasi stres sudah dalam titik burnout gitu, Bu? Apa yang harus dilakukan kalau sudah titik burnout gitu? Terima Oke. kasih. Burnout-nya boleh tahu dulu apa beberapa gejalanya sampai gimana? Iya, mungkin sampai titik kayak quit aja kali ya, atau misalkan sampai titik kayak udah bukan di sini deh passionnya, atau memang sudah sampai Hmm. minder kali ya, sampai kayak Hmm. udah mulai ya sanksi sama kapasitas diri gitu sih, Bu. Oh, oke. Makasih. Oke. Iya, jadi burnout itu memang beberapa yang lumayan berpengaruh ya. Dan ketika burnout itu satu misalnya cemas berlebihan. Jadi kayak, aduh mau ke kantor gimana nih? Nanti ada pekerjaan ini gimana? Jadi berat gitu rasanya. Kedua tadi yang kayak disebut apa? Mulai meragukan diri sendiri gitu ya. Kemudian relasi sama kerjaan jadi nggak enak ya. Maksudnya menghadapi pekerjaan, lihat handphone ada chat jadi cemas ya dan lain-lain. Mengelolanya gimana? Kalau untuk stresnya, untuk cemasnya sama lakukan ini rutin. Tarik nafas buang pelan gitu ya. Kemudian pada saat situasi di kantor kita kita bisa gini. Kita bisa mengamati polanya. Pola sehari-harinya tuh gimana? Ada nggak yang rutin? Misalnya pagi biasanya jam 10 nih aku udah mulai deg-degan di kantor. Apa yang terjadi jam 10 pagi ya? Atau jam 11-nya atau 10.30-nya misalnya. Oh kalau Senin ada meeting bareng-bareng di jam 10, biasanya aku hari Minggu menuju Senin tuh deg-degan banget gitu. Ya jadi di waktu itu paginya kita siapin yang kayak tadi nih. Bangun pagi, relaksasi dulu sebelum berangkat kerja. Maaf ya saya lagi agak batuk jadi ada yang ditutup. Ya, jadi relaksasi dulu. Setelah sampai ke kantor, relaksasi lagi. Terus fokus ke situasi, terus mengamati nih apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi kita amati juga emosinya. Oh, kayaknya aku cemas nih. Ngobrol deh, mulai cari orang yang bisa dipercaya untuk ngobrol. Kepada siapa gitu. Sebenarnya saya Iya, nggak apa-apa Ibu. Mas Reza sambil ditunggu nih Bu Dianda ini. Mungkin udah mulai sedikit tergambar ya. Oke, nggak dilanjut Bu Dianda. Nah, ya, jadi cari orang yang bisa dipercaya juga untuk ngobrol ya di kantor ya. Untuk satu pastinya dapat masukan tentang kayak gimana sih situasinya. Apakah ini persepsi saya gitu ya karena udah mulai ada efek burnoutnya, cemasnya dan seterusnya. Atau enggak juga mungkin dari sisi teman ini ya yang kita apa bisa percaya ini dia bisa kasih perspektif lain. Oh enggak kok misalnya ya orang ini memang kadang-kadang tegas tapi dia sebenarnya suka bercanda ya. Contohnya, jadi kita nggak setegang itu misalnya. Jadi kita mulai nih diskusi sama teman kita ini supaya dapat gambaran sehingga kita bisa mencoba mencoba melakukan perilaku yang berbeda. Ya sebutlah misalnya dalam rapat gitu ya. Kalau dapat teguran, oke gitu ya. Tapi habis itu ngobrol lagi, ya cobain untuk kasih jokes atau apa gitu ya. Nah ini kita mencoba-coba, tapi
di dalam rutinitas tadi relaksasinya jalan, terus mengelola cemasnya juga jalan, mengelola pekerjaannya juga jalan, gitu ya. Nah, ketika itu sudah dilakukan, kita ukur lagi nih, gitu. Efeknya gimana? Apakah masih kerasa burnout-nya? Apakah masih meragukan diri sendiri dan seterusnya? Eh, saya nggak tahu ini kalau di kantor ini mungkin biasanya ada mungkin HR ya yang bisa diajak ngobrol gitu ya, untuk ngecek aja nih ini pekerjaan ini kayak gimana, sampai sejauh ini tuh produktivitas aku gimana gitu ya, untuk kita mengecek fakta atau ya apa yang kita pikirkan tentang diri kita cek ke situ. KPI-nya gimana dan seterusnya. Jadi kita dapat data. Nah, kalau dapat data, kan kita jadi dapat apa yang bisa dilakukan, apa yang sebenarnya diharapkan dan aku bisa sampai mana gitu. Nah, itu kita bisa pakai untuk planning berikutnya gitu ya. Tentunya ada beberapa opsi kan, apakah itu misalnya pindah bagian, apakah kita belajar lagi sama yang mana gitu ya, atau memang salah satunya pilihannya resign dan seterusnya gitu. Tapi semua proses enaknya kita lakukan dulu supaya tidak menyisakan emosi di akhir gitu. Jadi kadang-kadang kita ngambil keputusan tapi problemnya belum di solve, begitu kita selesai gitu ya. Aduh, muncul pertanyaan, jangan-jangan kemarin begini, jangan-jangan kemarin begitu. Nah, enaknya kita tangani pelan-pelan. Apakah menjawab ini? Oke, gimana Mas Reza? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Halo, Mas Reza? Oke, cukup. Oh, Oke, oke. sudah terjawab. Oh iya. Oke, oke. Oke, sudah cukup menjawab ya Mas Reza. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, teman-teman. Selanjutnya sudah 3 penanya nih. Mungkin selanjutnya kita lanjut dulu ya untuk ke sesi berikutnya. Untuk teman-teman mana juga yang belum mengisi daftar hadir ya, link absensinya ada di kolom room chat. Silakan diisi dulu. Lalu setelah ini kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi Q&A kedua, di mana nanti Budi Anda akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Nanti teman-teman yang mau menjawab gitu ya, tahu nih jawabannya, silakan raise hand dulu, nanti saya tunjuk untuk bisa langsung menjawab pertanyaan dari Budi Anda. Oke, Budi Anda bisa kita mulai untuk sesi Q&A yang kedua ini? Berapa pertanyaan? 2 pertanyaan, Bu. Oke. Oke, langsung ya. Ya, boleh Ibu, silakan. Oke. Pertanyaannya sebutkan, ini sih gampang banget sih sebenarnya. 4 respon stres pada saat emotional hijack tadi. Pada saat otak alarm bahaya kita tuh nyala. Apa 4? Ini langsung jawab Oke, nih di chat. ya Oh, boleh angkat di tangan. rangsir. Oke, silakan kepada Mbak Dinda, boleh on mic dan menjawab pertanyaan Budi Anda. Halo, Mbak Halo Dinda. Pak, Ya, dengar gak? masuk. Dengar. 4 itu yang ini bukan ya Bu, yang fly, fight, freeze sama found. Ih, betul. Oke, betul ya Budi Anda ya. Oh, berarti Betul, oke Mbak Dinda selamat. nyimak nih dari awal ya Bu, fokus memperhatikan materi. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Oke Selamat ya Mbak. udah berhasil menjawab pertanyaan Budi Anda. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Budi Anda. Oke, pertanyaan berikutnya adalah ini aja. Tadi ada sumber stres internal. Salah satunya pikiran. Coba sebutin 2 aja deh bentuk pikiran yang bisa bikin tambah stres. Nggak usah pakai istilahnya, nggak apa-apa, dijelasin aja. Oke, 2 2 pikiran, sumber internal. 2 sumber internalnya. Oke, ada teman-teman Mm-mm. yang bisa menjawab, boleh raise hand dulu. Sumber stres internal Ayo. yang pikiran. Wah, ini udah dapat contekan ya ini materinya ya. Kayaknya pada buka-buka nih. Oke, Oke, apa Mas tuh? Muhammad Abid. Oke, silakan Mas, boleh on mic dan menjawab pertanyaan Budi Anda. Perfeksionis dan people pleaser banget Bu kayak saya.
Oh, kayak kayak Bapak. Relate ternyata, Bu. Oke, siap. Makanya inget kayaknya ya, Bu. Iya. Langsung nyantol ya di pikiran. Ya, Ya, Bu, kena saya soalnya betul. tadi materinya, Bu. Siap. Boleh sebagai PR ya, Pak, untuk ditindaklanjuti. Siap, Bu. Oke, betul ya Bu Diana jawaban dari Mas Abid. Selamat nih Mas Abid. Sudah mendapatkan banyak hadiah nih Mas Abid. Tadi sudah bertanya, sekarang jawab pertanyaan juga. Gacor, Bu, Borong. gacor. Oke, eh oke untuk pertanyaan dari Bu Dianda, udah mungkin atau dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Ini ada yang tadi bertanya di chat ini. Ada beberapa. Oh ya, di chat ada beberapa dari audiens yang bertanya juga Bu Dianda. Izin untuk saya bacakan. Yang pertama ada dari Bapak Arif Kusuma. Bagaimana menerapkan strategi manajemen stres yang efektif dalam tim yang beragam secara budaya dan demografis? Oke, Gimana? budaya maksudnya beragam budaya dan demografis tuh tempatnya beda-beda gitu. Lebih ke background-nya mungkin ya Bu ya, background setiap orang dalam tim tersebut. Oh, oke. Em, bangun kultur di dalam tim gitu. Jadi budaya di dalam tim em, kita bikin yang cocok dengan berbagai apa latar belakang ini gitu. Dan kita lakukan secara rutin. Bisa jadi kayak tadi ya di slide terakhir tuh ada social support gitu ya. Aktivitasnya kan kalau mungkin di apa aktivitas yang umum kayak jalan-jalan ya, hangout kemana gitu ya. Itu biasa dilakukan ya di perusahaan. Tapi kita bisa lakukan hal yang sederhana aja, ngumpul ya, em, cerita evaluasi, tapi terus kita kasih apresiasi, kita cerita gitu, atau sesederhana apa ya? Kasih surprise gitu ya, mungkin hadiah kecil-kecil kalau apa tim leader kan malah bisa decide ya menentukan mau apa nih yang dilakukan gitu. Kemudian kita lakukan tuh kalau udah mulai tensinya tinggi, evaluasi bareng, relaksasi bareng, jadikan ajang curhat untuk ngobrol nih menurut saya nggak oke nih Pak soalnya begini begini. Oh, oke. Kita validasi emosinya gitu ya, lalu kita diskusi. Nah, jadi boleh banget dilakukan itu. Hal-hal yang receh-receh sih boleh banget ya. Kalian suka-suka, pada suka yang receh-receh kan ini? Receh-receh kayak jajan bareng atau bawa apa? Main main 15 menitan tapi mainnya yang seru gitu ya. Saya nggak tahu nih main kartu tuh masih seru nggak sih hitungannya Sambil gitu jajan gitu. cilok Bu biasanya. Jajan cilok ya. Oke. Itu ya, mudah-mudahan Ya, pertanyaannya menjawab ya. oke. Oke, terima kasih Bu Dianda atas jawabannya. Betul lebih ke membentuk culture dalam tim tersebut gitu ya Bu ya. Saling berkoordinasi dengan baik. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan untuk pertanyaan Bapak Anton tadi sudah dijawab ya Bu ya sembari jalannya materi terkait matikan diri ketika zoom out ya. Lalu kita lanjut untuk pertanyaan saya dari Mas Dwi Sudah nih. Ada 3 poin pertanyaan nih mungkin yang menarik ini ada poin ketiga nih Bu. Mengapa anak muda generasi sekarang lebih gampang stres? Ini banyak teman-teman yang relate juga nih Bu. Mas Sudanya nih senyum-senyum nih kayaknya termasuk generasi itu Iya nggak? nih Mas. Oke. Oh tadi gitu ya, kenapa anak generasi sekarang jadi gampang stres? Gini, kalau generasi yang sekarang itu kan diwarnai dengan penggunaan gadgetnya yang sering. Gadget itu cirinya adalah sesuatu yang instan, cepat gitu. Dia cepat menghasilkan jawaban kalau kita sedang butuh pertanyaan. Dia cepat bikin happy, kayak main game gitu ya. Cepat memberikan hasil kalau misalnya kita perlu desain, oh ada aplikasinya, ada AI-nya. Jadi semua serba cepat gitu. Semua serba cepat itu membuat kita tidak mengalami proses. Jadi pengennya instan, segera sampai ke tujuan dan pengennya langsung oke bagus gitu. Sedangkan di dalam proses itu ada naik turun usaha, nyobain ini gagal itu dan segala macam. Ini yang kaitannya dengan
batas toleransi tadi. Ingat ya, kita bicara toleransi ya. Kalau kita toleransinya rendah, maka akan mudah stres. Toleransi kita tinggi, maka kita akan lebih kuat menghadapi stres. Jadi kalau kita bilang, oh berarti generasi yang dulu lebih nggak gampang stres dong ya. Saya sebagai generasi yang dulu ya, merasanya sih begitu karena zaman dulu kita nggak apa punya soal gitu ya, kita cobain dihitung dihitung salah lagi, hitung salah lagi, nanya ke temen aduh salah lagi gitu ya. Nah apa kan bolak-balik nih, kecewa sedih, nyobain lagi capek, ya, minum dulu cobain lagi gitu dan seterusnya. Sekarang anak-anak tinggal ketik di Google langsung dapat jawabannya, ya nggak mengalami tuh naik turunnya. Jadi memang batas atau level toleransinya itu rendah dibanding yang mungkin mengalami berbagai upaya ya prosesnya tadi. Nah, lalu caranya gimana ya? Pasti kita perlu latihan supaya batas toleransinya agak tinggi gitu. Jadi jangan terlalu instan-instan ya. Kita mulai mencoba hal-hal dengan usaha sendiri atau ya apalah yang agak perlu usaha gitu. Itu ya pertanyaannya. Yang Iya, satu dan dua kayaknya udah kejawab gitu. iya, Oke, gimana makasih Mas? Bu. Sudah, oke, Sudah terjawab. sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Oke. Jadi karena sekarang ini banyak yang instan ya Bu ya, mudah didapat gitu ya dari handphone aja tuh udah banyak segala macam informasi. Akhirnya mungkin tuh jadi eh, apa tadi kontrolnya tuh lebih lebih Mm-mm. rendah gitu ya Bu ya. Oh, Mm-mm. Gitu. oke, terima kasih Bu Karena Diana. pada saat kita stres itu yang dihadapi kan diri sendiri ya, emosi sendiri, pikiran sendiri gitu. Itu nggak ada jawabannya di internet Iya, jadi nggak gitu. akan nemu ya Bu ya. Nggak nemu, Harus cari iya. jawaban sendiri. Mm-mm. Oke, Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya nih, mumpung lagi membahas masih ada tentang self waktu. management nih. Mumpung ada waktu juga, mangga silakan untuk bertanya. Ada lagi nggak nih yang mau bertanya teman-teman? Mungkin mau sekalian curcol gitu ya, lagi stres nih karena lagi dikejar deadline mungkin di projectnya, atau mungkin hal-hal lainnya nih berkaitan dengan stress management. Gimana ya Bu, nih saya udah mencoba solusi tapi masih aja stres mungkin teman-teman. Oke, udah terjawab semua nih Bu. Kayaknya ya pertanyaannya sudah sudah cukup dengan materi yang tadi Bu Diana sampaikan mungkin teman-teman. Saya jadi gatal juga mau nanya nih, di sini siapa yang lagi ngerasa stres boleh tunjuk tangan loh. Ayo tuh, Oh, ada nah juga tuh siapa di kan. sini lagi merasa stres? Raise hand, raise hand. Oh, oke, Saya, Mas saya Yoga. oke. Mas Yoga, stres kenapa nih Mas Yoga? Mas Dwi sudah juga tadi Saya, nih. Tiara. Oke, kenapa nih Mbak Tiara? Kalian nih mungkin ada yang mau Belum ditanya. gajian, nah loh. Ayo. Iya. Sebentar lagi Mas, sabar, sabar. Box Bukti fixing gak saya nemu-nemu. Wah, coba. memang itu sangat memusingkan ya. Codingnya salah, Coba. nggak Ya, sempel-sempel gitu ya. Oke, ya begitulah ya. ngopi dulu Mas Yoga, ngopi Pasti dulu. ada aja kejadian Sambil yang memang fixing bikin lagi ya kita. Bu. Nah, atau Iya. lebih ini, lebih enaknya minuman rempah cobain. Kalau Oh iya. kopi ya, apalagi sering begadang, ngopi gitu ya, kan tadi kan pengaruhnya ke efek fisik. Cobain minuman rempah ya, empon-empon gitu. Apa sih, jahe gitu. Kalau lagi stres, pas lagi stres. Oh iya, betul. Jadi lebih Oh, teratasi juga ya Bu Diana. Oke, Bu Dwi nih, mm-mm. saya. Kenapa nih Bu Dwi? Gitu. Kayaknya Jadi yang lainnya cocok lah ya. udah pada nggak stres Bu. Empon-empon tuh minuman empon-empon ini Mbak Fadila, minuman rempah ya, campuran Oh, jahe oke. apa ya? Eh, saya taunya sih jahe, tapi nggak tahu yang lain apa. Eh, apa ya? Bentuk minuman lain yang rempah ya. Di Sudirman nggak ada Muncul Nggak ada tukang bilangnya jamu. Bu. kunir asem segala macem. Iya, itu kan jadi badannya lebih segar sebenarnya. Emang beda rasanya sama kopi ya. Iya beda ya Bu, karena minuman
yang lebih sehat itu ya Bu ya. Atau jus-jus sayur juga itu ngaruh sebenarnya gitu. Justru sayur ya. Minuman-minuman yang sehat jadi ke badannya juga lebih fresh ya Bu. Kepikiran juga Mm-mm. jadinya lebih fresh nih. Jadi Jadi waktu nggak pas ada kita tenaga. pas kita stres terus secara fisik ada efek stresnya, kita tanganin fisiknya dulu gitu. Minumlah Hmm, yang bikin badannya enak gitu. Setelah itu udah problemnya selesai, mau istirahat mau cari hiburan nah baru minum kopi. Jadi hmm, bukan yang nggak boleh banget gitu, nggak juga. Kan kita seneng-seneng minumnya apa enak nih rasanya atau apa gitu ya boleh. Tapi pada saat stres minum kopi itu akan semakin membuat stres karena tidak shocking tegangan jadinya Bu. tinggi. Iya, karena kan itu kan karena ada kafeinnya kan mempercepat detak jantung sebenarnya efeknya kan. Jadi Hmm, semakin cemas dan semakin tegang dan seterusnya. Apalagi melek terus nggak bisa tidur. Jadi susah dibikin relaksasi gitu. Udah merem, udah nafas dan segala macam lah efeknya begitu nggak bisa rileks kan gitu. Jadi minum kopinya pas sudah udah. selesai. Heeh, Jadi harus gitu. relaksasi dulu ya Bu ya. Lucu. Mas Bagus mungkin bisa dibikin sendiri tuh di Sudirman nggak ada tukang jamu katanya Bu. Di kantor aja ini apa langganan Iya, kan asik. jadi bikin sekalian di kantor ya Bu. Oke, teman-teman, eh sudah cukup. Hmm. Apakah ada yang ingin tanya lagi sebelum kita masuk ke sesi terakhir? Oke, Tadi ada teman-teman yang belum. pertanyaan Mas Wisuda nih, kayaknya agak agak gatal Gimana? juga mau ngejawab. Mengapa manajemen stres sangat diperlukan dalam perusahaan? Apa jadinya jika perusahaan tidak menerapkan stres manajemen? Benar ya pertanyaannya ya? Iya, betul. Jadi, jadi kalau kalau dari sisi perusahaan ya penting untuk kita mengelolakan daya tahan tim kita gitu. Daya tahan untuk kerjanya gitu kan, itu kan berpengaruh ke kualitas pekerjaan. Eh, kita sebut aja misalnya happiness rate ya. Happiness rate itu berpengaruh ke produktivitas. Produktivitas pengaruhnya kemana? Originalitas hasil gitu. Ide-ide yang muncul itu makanya kalau Google atau apa kantor-kantor yang ya IT tapi yang gitu-gitu ya, itu kan desain ruangannya tidak kaku. Ya ada tempat yang hangout, ada yang apa beanbag buat istirahat ya supaya ide-ide banyak muncul gitu. Jadi satu di situ tuh kaitannya kalau untuk perusahaan. Jadi daya tahan, bikin pekerjaan ya dan seterusnya. Dan yang kedua pastinya turnover gitu. Jadi lebih bisa sustain gitu ya. Jadi memang penting. Apalagi kalau kita melihat sekarang tadi ya generasi apa strawberry sekarang. Gennya gen apa nih? Ya gampang stres katanya gitu. Nah tapi sama di balik itu juga teman-teman di generasi ini juga memang perlu banyak belajar gitu ya untuk gimana caranya toleransi stresnya juga naik gitu. Jadi tadi kalau kita lihat di eustress sama distress ya tetap aja perlu ada nih namanya tekanan-tekanan kan nggak mungkin nggak ada gitu ya. Tetap perlu ada gitu ya. Tapi gimana kita mengelola, gimana kita menghadapi itu yang kita perlu belajar akan sangat bagus kalau dipelajari secara tim gitu. Cakep banget. Oke, terima kasih banyak Bu Dianda. Gimana Mas sudah semua pertanyaan sudah terjawab nih sama Bu Makasih Dianda. ya Bu ya. Oke. Sama-sama. Ada Saya pernah pertanyaan stres nggak ini dari Mas Abid? Pak Muhammad Abid? Tentunya sebagai manusia saya pernah stres. Dikiranya Ibu Pernah nggak pernah dong. stres kayaknya Bu. Iya pernah. Hmm, Pernah Mas Abid, Bu Dianda juga Habis ini pernah. nanya stresnya gimana loh? Panjang lagi ya Bu Kalau sesinya. kalau saya stresnya itu terutama saat menghadapi anak-anak, karena anak saya dua laki-laki. Kalau mereka udah mulai sebenarnya bercanda, tapi karena bercanda laki-laki itu kan suka gaduh ya, suaranya gitu ya kayak wah sedikit aja udah guduk 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 gitu. Nah itu saya langsung naik tegangan tinggi, stres. Jadi saya tutup pintu, tenang dulu gitu kan. Sama kayak tadi, dipilah dulu. Oh ini kayaknya masih aman nih, nggak berantem kok mereka. Ya udah, let go, di luar kendali gitu kan. Gitu. Jadi ada batas-batasnya gitu.
tentu Ih, stres. tahu ya Bu ya. Itu yang bikin stres buat Bu Dianda. Heeh, gitu. Sama-sama, Pak. Oke, teman-teman mungkin karena tidak ada yang bertanya lagi, kita dari Bu Dianda ada yang mau disampaikan lagi mungkin Bu? Mungkin ini ya, kalau eh, ini kayak tadi ya, biar riset kan memang bagian IT itu satu kayaknya ujung tombak juga, ya kan? Kemudian juga memang aktivitas kerjanya itu challenging ya. Jadi bidang ini tuh sebetulnya apa sangat dinamis ya. Jadi kita melihat situasinya seperti itu. Jadi ya kita latihan sama-sama gitu ya untuk meningkatkan daya tahan kita gitu. Toleransi kita naikin, skills kita untuk menemukan hal-hal happy, skills kita untuk memilah pikiran gitu ya. Dan seterusnya itu kita latih sehingga kita bisa menghadapi tantangan di depan dengan lebih baik. Ya. Semangat bisa. Gitu. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih banyak Bu Dianda udah disemangatin sama Bu Dianda. Harus semangat ya teman-teman. Mungkin lagi stres tapi semoga setelah ini bisa menerapkan ya ilmu-ilmu yang Iya. tadi sudah dipaparkan oleh Bu Dianda. Oke, mungkin sedikit summary dari saya, Bu. Intinya adalah sumber stres itu sebetulnya tidak perlu terlalu dipikirin, tapi yang dipikirin adalah bagaimana cara mengelola stres tersebut dan lebih fokus terhadap solusinya ya, Bu ya. Terutama dari tadi relaksasi dan mencoba lebih memahami diri sendiri. Oke, terima kasih teman-teman saya ucapkan untuk yang sudah hadir pada training pada malam hari ini. Terima kasih juga pada Bu Dianda, Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga Terima pemaparannya kasih. yang luar biasa. Sebelum kita akhiri, oke, ada pertanyaan dari Pak Wisnu, Bu. Mau minta pendapatnya, Bangga. itu kadang bisa kita nikmati seperti meningkatkan adrenalin. Misalnya ketika sedang siapkan materi sebagai narasumber, tapi kita nggak kapok sebagai narasumber. Ya, ini yang kita sebut tadi eustress. Ya, jadi eustress itu level stres yang bisa membuat kita justru produktif karena kita jadi menemukan jalan-jalan keluar gitu. Jadi mungkin di dalam tadi ya keterampilan kita meningkatkan si toleransi itu salah satunya adalah belajar menikmati stres ini, stres. Jadi eustress ini kan kita bisa nikmati sebagai bentuk wah seru nih ada tantangan gitu ya. Oke, aku nih lagi naik level gitu kan. Berarti aku apa eh, apa ada istilahnya ya kalau dalam main game itu apa pokoknya masuk ke satu level baru gitu ya. Aku lupa istilahnya apa gitu. Tapi kan bikin kita happy gitu. Nah, itu jadi kita menghadapi dan menghayati situasi bukan lagi stressful, tapi challenging, exciting gitu, menyenangkan gitu. Jadi kita maju nih menghadapinya, bukan flight, fight, freeze gitu ya, tapi kita maju gitu. Nah, itu juga kita bisa latih ya. Jadi dapat situasi yang enak nih kayak gini. Bisa banget, Pak. Bisa banget dan bisa dilatih. Oh, itu. Oke, berarti lebih ke eustress tadi ya Bu ya, yang stresnya bisa efeknya lebih ke arah yang positif untuk diri kita juga. Hmm. Oke. Ada lagi Ada pertanyaan? Bu dari Pak Rahmat, seberapa besar pengaruhnya kalau kita berusaha untuk tersenyum dalam menurunkan stres? Hmm. Pada saat kita tersenyum, jadi ada teori yang bilang ke kita melakukan sesuatu secara fisik akan berpengaruh ke psikologis. Kalau kita senyum, akan bikin kita happy. Gitu. Tapi seberapa jauh kadar happy-nya? Kan kalau kita sebenarnya nggak happy, tapi kita senyum, apakah akan happy gitu ya? Nah, jadi bisa dilakukan, tapi dalam kadar tertentu. Misalnya stresnya nggak terlalu tinggi, kita senyum, terus apa? Menenangkan diri mungkin sambil senyum kayak oke, oke gitu ya. Senyum tapi tarik nafas gitu ya. Nah, ini kan berpengaruh gitu. Tapi kalau senyumnya dalam arti semua emosi itu disimpan aja, udah nggak usah yang penting kita senyum. Ini agak mirip toxic positivity tadi ya. Yang penting kelihatannya bagus atau senyum, aku tenang kok, tapi semua emosi direpress. Nah, ini jangan gitu. Sebisa mungkin jangan karena nanti akan keluar pada waktu yang tidak disangka dan dengan cara yang kadang-kadang juga nggak disangka gitu. Seperti itu sih, Pak Rahmat. Mudah-mudahan ngebantu ya. Oke.
Mudah-mudahan sudah terjawab Pak Rahmat atas pertanyaannya, jawaban dari Bu Dianda tadi. Ya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih Bu Diana atas jawabannya. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk posting di sosial Instagramnya, di story Instagram teman-teman, jangan tag ke IG @prosikmaka untuk posting kegiatan pada malam hari ini semenarik mungkin. Nanti akan dipilih satu yang paling menarik, akan mendapatkan hadiah menarik. Dan untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya dan menjawab pertanyaan dari Bu Dianda, akan mendapatkan hadiah juga, nanti akan dihubungi oleh panitia. Ditunggu aja setelah ini atau mungkin besok hari ya teman-teman. Nanti akan dihubungi oleh tim kami. Oke, sebelum kita akhiri, Bu Dianda izinkan saya untuk kembali untuk foto bersama dulu ya teman-teman. Boleh nih yang memungkinkan untuk on cam terlebih dahulu, supaya terlihat nih wajah-wajah seger setelah mendapatkan materi stress management gitu ya. Oke, Mas Juan sudah on cam, teman-teman lain mungkin ada yang mau on cam lagi. Mas Rino udah on cam, Mas Bagus. Oke, sudah boleh dibantu sama Mas Wawan. Oke, sudah ya teman-teman, sudah on cam nih. Gak ada lagi nih yang mau on cam? Oh, oke. Aman. Oh ya, oke, siap. Ya teman-teman sudah siap semuanya ya? Kita mulai sesi foto bersamanya. Nanti akan ada 2 kali karena ada 2 slide. Boleh saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada training malam hari ini. Semoga bermanfaat. Yang belum absen, jangan lupa diisi absennya. Dan jangan lupa untuk posting di sosial Instagramnya dan tag @prosikmaka. Terima kasih untuk teman-teman, untuk Bu Dianda, terima kasih banyak Ibu atas pemaparan materi yang luar biasa. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, Terima saya kasih banyak semua teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya dan semakin jaya ya untuk Prosek Maka juga. Terima kasih. Izin ya, selamat malam semuanya. malam Ibu. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu sampai bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Kasih Ya, Bu. selamat malam.